Bab 51 Memakan Lebah Roh. Bas, suara mendengung halus keluar dari kedalaman hutan yang gelap. Namun, itu langsung mengubah ekspresi Mu Chen. Meskipun rawa hitam menakutkan dipenuhi dengan bahaya dan satu kesalahan saja dapat merenggut nyawa mereka, ada satu hal yang orang-orang akan takuti di dalam rawa menakutkan hitam. Itu adalah binatang spiritual tingkat rendah yang dikenal sebagai lebah roh pemakan. Binatang spiritual ini hanya seukuran telapak tangan dan memiliki kekuatan fase awal gerakan spiritual. Namun, semua orang yang memasuki rawa hitam menakutkan tahu betapa menakutkannya jika mereka bertemu dengan lebah roh pemakan di dalam rawa menakutkan hitam. Dengan kekuatan lebah roh pemakan, mereka secara alami akan dapat menghancurkannya dengan mudah jika mereka bertemu dengan salah satu dari mereka. Sayangnya, itu tidak bergerak dengan sendirinya dan sebaliknya, jutaan dari mereka akan bergerak bersama setiap kali mereka mengambil tindakan. Mereka seperti awan gelap saat mereka menyapu rawa. Setiap binatang spiritual, bahkan jika mereka adalah binatang spiritual tingkat menengah yang sebanding dengan tahap akhir tahap rotasi spiritual, akan berubah menjadi tulang dalam sekejap saat mereka memasuki jalan mereka. Di dalam rawa hitam menakutkan, bahkan binatang spiritual tingkat tinggi harus mundur sementara jika mereka bertemu dengan segerombolan lebah roh pemakan. Ayah, oleh karena itu, ketika Mu Chen mendengar suara dengungan halus ini, ketakutan muncul di dalam hatinya dan dia buru-buru berbisik, cepat dan lari, ada segerombolan lebah roh pemakan. Ketika kata-katanya keluar, wajah Mu Feng juga berubah saat sedikit ketakutan muncul. Dia segera menentukan dan dia melambaikan tangannya sambil berteriak, cepat, kita pergi dari tempat ini. Ketika kata-kata ini memudar, dia memimpin dan melesat pergi ke arah lain dari rawa menakutkan hitam. Dia tidak peduli untuk menghadapi Liu Qingtian. Jika mereka diikat oleh lebah roh pemakan, bahkan jika dia berhasil melarikan diri, orang-orang wilayah Mu pasti akan menderita banyak korban. Ketika kelompok pria mereka pergi, pihak wilayah Liu tercengang. Liu Qingtian mengerutkan kening sebelum wajahnya segera menjadi serius. Ini adalah segerombolan lebah roh pemakan, lari. Liu Qingtian berteriak dan tidak ragu untuk membawa anak buahnya ke arah lain. Jelas bahwa mereka tahu betapa merepotkannya segerombolan lebah roh pemakan juga. Suasana tegang antara kedua kelompok langsung lenyap dan mereka buru-buru mundur sendiri. Tepat ketika mereka buru-buru mundur, awan hitam tak berujung melonjak keluar dari dalam kedalaman hutan yang gelap. Suara mendengung terdengar seolah-olah udara bergetar. Bang! Ketika awan hitam melonjak, tanah kosong juga bergetar. Binatang spiritual hitam seperti tikus mati-matian mengebor untuk melarikan diri. Namun, jelas bahwa awan hitam itu lebih cepat. Itu terbang dengan cepat menuju binatang spiritual hitam dan raungan melengking terdengar sebelum menghilang dengan cepat. Hanya tulang putih yang ditutupi noda darah yang tertinggal setelah awan hitam lewat. Jika Anda melihat dengan cermat pada saat ini, Anda akan dapat melihat bahwa sebenarnya ada lebah hitam seukuran telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya di dalam awan hitam. Mulut lebah hitam ditutupi dengan taring mengerikan dan darah menetes darinya. Orang-orang wilayah Liu dan wilayah Mu mundur dengan cepat. Namun, mereka masih meremehkan kecepatan kawanan lebah roh pemakan. Hanya dalam beberapa kejadian singkat, awan hitam besar menyebar dan selusin orang dari kedua sisi ditelan oleh awan hitam. Setelah itu, teriakan melengking terdengar dari dalam. Mungkin darah segar telah membangkitkan keinginan mereka untuk membunuh, karena lebah roh pemakan tidak segera kembali. Sebaliknya, itu terbelah menjadi arus hitam dan menuju dengan cepat menuju dua kelompok yang melarikan diri. Menghindari, Mu Feng buru-buru berteriak ketika dia melihat semburan hitam menusuk ke arah mereka. Pesta itu langsung terbagi menjadi dua dan terpisah satu sama lain. Kemudian, mereka mengertakkan gigi saat mereka menatap semburan hitam. Mereka tidak berani melewatinya. Mu kecil, wajah Zhou Ye berubah ketika dia menyadari bahwa Mu Chen terpisah dari mereka. Dia berusaha untuk secara paksa mengisi melalui aliran hitam yang dibentuk oleh lebah roh pemakan. Namun, dia dihentikan oleh Mu Feng. Tenang, anak itu tidak selemah yang kamu kira. Selain itu, Duan Tua dan yang lainnya bersamanya. Pertama-tama kita harus menghindari kawanan lebah roh pemakan ini. Dia tahu di mana harus bersatu kembali dengan kita, kata Mu Feng sambil melirik sosok-sosok yang dipisahkan dari mereka oleh arus hitam. Ketika Zhou Ye mendengar ini, dia ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Meskipun Mu Chen masih kecil, penampilannya selalu cukup meyakinkan.
Dengan kehati-hatian Mu Chen, bahaya di dalam rawa menakutkan hitam seharusnya tidak menjadi masalah besar baginya. Mu Feng melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang mengikutinya ke hutan. Mereka melarikan diri jauh dari kawanan lebah roh pemakan yang berbahaya dan perkasa. Betapa tidak beruntungnya, di sisi lain semburan hitam, Mu Chen melihat bahwa kelompok mereka terpisah dari yang lain dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, jelas bahwa dia tidak berani secara paksa menerobos semburan yang dibentuk oleh lebah roh pemakan. Dia tidak ragu-ragu dan melarikan diri ke arah lain. Saat ini, dia harus menjauh dari hal-hal berbahaya ini. Tuan kecil, hati-hati. Duan tua membawa beberapa pria dan mengikuti Mu Chen. Karena mereka terpisah sekarang, dia harus melindungi Mu Chen dengan baik. Jika tidak, dia tidak akan memiliki wajah untuk melihat Mu Feng jika terjadi sesuatu pada Mu Chen. Mu Chen mengangguk. Dia melirik ke belakang dan matanya dingin. Ini karena dia melihat kawanan hitam melonjak ke arah mereka. Cepat dan lari. Mu Chen berteriak dan energi spiritual hitam gelap melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia dengan cepat mendorong kecepatannya hingga batasnya. Jika mereka dikelilingi oleh kawanan lebah roh pemakan, mereka hampir dipastikan akan mati. Duan Wei dan yang lainnya juga menyadari bahaya dan dengan cepat mengikuti Mu Chen. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Meskipun mereka tidak lambat, kecepatan kawanan lebah roh devouring masih lebih cepat. Mereka bisa merasakan bahwa lebah roh pemakan secara bertahap semakin dekat dengan mereka. Sial, Duan Wei juga menyadari situasi ini dan dia langsung mengutuk. Dia menggertakkan giginya dan berusaha berbalik untuk menghentikannya. Paman Duan, jangan bertindak impulsif. Namun, ketika Duan Wei hendak berbalik, dia tiba-tiba ditangkap oleh Mu Chen. Yang terakhir menunjuk dan berkata, sepertinya mereka sudah menyerah. Duan Wei tercengang. Dia melihat ke atas dan memperhatikan bahwa kawanan lebah roh pemakan tiba-tiba menghentikan pengejaran mereka. Mereka melayang-layang saat mereka berdengung. Kemudian, tiba-tiba, mereka dengan cepat menuju ke arah barat laut. Mu Chen sedikit terkejut saat dia menatap pemandangan ini. Dia langsung mengerutkan kening. Sepertinya dia samar-samar bisa mendengar suara seruling yang datang dari kejauhan. Suara seruling yang sangat lemah dan aneh ini tampaknya menarik kawanan lebah roh pemakan. Mungkinkah kawanan lebah roh pemakan sebenarnya dikendalikan oleh seseorang? Sebuah ide mengejutkan muncul di dalam hati Mu Chen. Suara seruling ini sepertinya tidak disebabkan secara alami. Tuan kecil, hal-hal kecil ini akhirnya mundur. Kita harus cepat kembali untuk bersatu kembali dengan penguasa wilayah. Duan Wei menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa mereka telah menyingkirkan lebah roh pemakan. Ketika Mu Chen mendengar ini, matanya berkedip sejenak dan dia dengan lembut berkata, Paman Duan, mari kita ikuti lebah roh pemakan dan lihat. Duan Wei tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia dengan cepat berkata, Tuan kecil, itu terlalu berbahaya. Tidak apa-apa, kami tidak akan mendekati mereka dan hanya menonton mereka. Jika itu masalah, kami akan segera mundur. Mu Chen merenung sejenak sebelum berbicara. Jika kawanan lebah roh pemakan benar-benar dikendalikan oleh manusia, maka bisakah pasukan lain memperoleh informasi mengenai 9 Netehbird? Melihat desakan Mu Chen, Duan Wei hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia segera berkata, baik, kami akan mengikuti mereka. Namun, jika terjadi sesuatu, aku akan segera membawa Tuan kecil pergi. Ya, terima kasih Paman Duan. Mu Chen tersenyum. Dia tidak ragu lagi dan dengan cepat mengikuti. Melihat ini, Duan Wei memimpin orang-orang itu saat mereka mengikuti. Kecepatan Devouring Spirit Beast sangat cepat. Namun, dengan Mu Chen mengikuti mereka dengan cermat, bersama dengan awan hitam yang terlalu mencolok, mereka tidak kehilangannya di sepanjang jalan. Saat mereka mengikuti, wajah Mu Chen menjadi semakin curiga. Hal ini karena suara suling halus menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Tuan kecil, kawanan lebah roh pemakan telah berhenti. Duan Wei tiba-tiba berbisik saat dia melihat ke depan dengan gugup. Mu Chen juga mengangkat kepalanya untuk melihat ketika dia mendengar ini. Dia bisa melihat baskom di depan mereka. Di dalam cekungan itu ada bukit hitam kecil. Di bukit hitam ini ada pohon hitam aneh, yang tertutup rapat dengan lebah roh pemakan. Suara seruling yang aneh sepertinya berasal dari sana. Namun, suaranya terlalu halus. Jika seseorang tidak mendengarkan dengan ama, tidak mungkin untuk mendeteksinya. Mata Mu Chen hati-hati dipindai melalui daerah ini. Namun, dia tidak melihat adanya keberadaan di sana.
Ini membuatnya bingung. Mungkinkah dia salah menilai ini? Mu Chen mengerutkan kening dan menatap pohon hitam. Matanya bergerak perlahan ke atas. Akhirnya, dia menatap puncak pohon dan pupilnya langsung menyusut. Di lokasi itu, dia melihat sosok abu-abu samar-samar muncul dan menghilang di sana. Mungkinkah benar-benar ada seseorang? Bab 52 Seruling Serangga Roh. Tatapan Mu Chen tetap tertuju pada mahkota pohon hitam. Di lokasi itu, dia samar-samar bisa melihat sosok abu-abu. Namun, dia merasa ada sesuatu yang salah karena sosok abu-abu itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Apa sebenarnya itu? Mu Chen mengerutkan kening. Paman Duan, aku harus merepotkanmu dengan sesuatu. Mata Mu Chen berkedip dan dia dengan lembut berbisik. Perintah apa yang kamu miliki Tuan Kecil? Duan Wei segera menjawab. Mu Chen mendekat dan mengatakan sesuatu selain telinga Duan Wei. Ketika yang terakhir mendengar ini, wajahnya langsung berubah dan menjadi pucat. Tuan Kecil, itu terlalu berbahaya. Duan Wei dengan sungguh-sungguh berusaha membujuknya. Dia tidak tahu mengapa Mu Chen ingin melakukan tindakan berbahaya seperti itu. Ini adalah sarang lebah roh pemakan. Jika mereka dikepung, tidak ada jalan keluar. Paman Duan, saya tahu apa yang saya lakukan. Percayalah kepadaku, bisik Mu Chen. Bocah itu memiliki ekspresi yang sangat serius. Bahkan kecerobohan sedikit pun bisa terlihat di dalam mata hitamnya saat mereka berbinar dingin. Melihat Mu Chen bersikeras, Duan Wei hanya bisa tersenyum masam. Dia menunjuk ke arah beberapa pria di sampingnya dan dengan cepat pergi. Mu Chen juga menurunkan tubuhnya ketika dia melihat mereka pergi. Dia menyembunyikan tubuhnya di dalam semak-semak dan matanya tertuju pada pohon hitam raksasa itu. Setelah kira-kira 10 menit sejak Duan Wei dan yang lainnya pergi, keributan terdengar dari kejauhan. Selusin binatang spiritual diusir dari hutan dan menuju ke sini. Berdengung, keheningan di sini dihancurkan oleh selusin binatang spiritual. Banyak lampu merah berdarah menyala dan udara mulai bergetar. Suara mendengung langsung terdengar saat lebah roh pemakan yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Mereka terbentuk menjadi awan hitam dan bergegas menuju binatang spiritual. Mengaum, baru sekarang binatang spiritual yang melarikan diri menemukan krisis di depan mereka. Mereka langsung meraung dengan gila dan berbalik. Namun, saat mereka kabur, awan hitam dengan cepat mengejar mereka. Saat lebah roh pemakan pergi, pohon hitam raksasa menjadi benar-benar gundul. Meskipun masih ada beberapa lebah roh pemakan yang tersisa, mereka bukan masalah tanpa keunggulan jumlah mereka. Tubuh Mu Chen langsung dibebankan pada saat ini. Dia langsung menuju ke arah pohon hitam raksasa dan langsung menuju puncak pohon seperti monyet yang gesit. Sepanjang jalan, pasangan lebah roh pemakan mencoba mengganggunya. Namun, mereka dengan mudah diurus olehnya. Kecepatan Mu Chen sangat cepat. Dalam 10 napas, dia melompat ke puncak pohon. Puncak pohon agak luas, tetapi cukup tersembunyi. Cabang-cabang yang membentang menutupi rahasianya. Karena keterbatasan waktu, Mu Chen tidak berani bertindak lambat. Matanya langsung melihat ke arah bagian dalam pohon. Dia bisa melihat sosok yang benar-benar duduk di antara rumput liar. Namun, sosok ini tidak memiliki sedikit pun kehidupan karena itu adalah kerangka. Apalagi, pakaian abu-abu compang camping ada di permukaan tubuhnya. Mu Chen menatap heran pada kerangka di puncak pohon. Dia dengan hati-hati mendekatinya dan menunggu untuk melihat apakah ada perubahan sebelum merasa lega. Saat ia mendekati kerangka, ia menemukan bahwa setengah dari tulang hangus. Tanda-tanda layu tampak pada tulang yang hangus. Tampaknya kerangka ini telah mengalami cedera berat saat dia masih hidup. Mata Mu Chen melirik ke sekeliling dan berhenti di telapak tulang di depan. Tulisan samar-samar sepertinya ada di sana. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyapu dedaunan saat pandangannya tertuju pada lokasi itu. Nama saya Tian Chong, saya dari klan Roh Bak. Saat saya bepergian, saya menemukan jejak 9 Netebird. Keserakahan melonjak melalui saya dan saya berusaha untuk mendapatkannya. Setelah banyak rasa sakit, saya akhirnya mendapatkan keinginan saya. Namun, baru saat itulah saya menemukan. Tulisan kemudian menjadi kabur. Namun, Mu Chen bisa melihat kata-kata kebencian pada akhirnya. Ini membuatnya terpana dan hatinya bergetar. Jadi orang ini juga menemukan jejak 9 Netebird dan dia hampir berhasil mendapatkannya. Tetapi pada saat terakhir, semacam kemalangan terjadi. Klan Roh Bak, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri.
Dia telah mendengar samar-samar bahwa ada klan yang agak aneh di dunia 1000 besar, yang memanipulasi jutaan serangga di dunia. Yang lain menyebut mereka sebagai pengguna bak roh. Mereka memiliki cara yang sangat rahasia dan akan merepotkan jika mereka diprovokasi. Mu Chen tidak membayangkan bahwa salah satu dari mereka akan mati di sini. Mu Chen merenung sejenak, kemudian, matanya mengalihkan perhatian mereka ke telapak tulang kerangka lainnya. Dia melihat seruling hitam yang panjangnya beberapa inci di dalam tulang telapak tangan. Berbagai pola serangga terukir pada seruling dan suara seruling halus terdengar dari seruling setiap kali angin sepoi-sepoi muncul. Item ini, mungkinkah itu seruling serangga roh? Mu Chen tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Dikatakan bahwa pengguna serangga roh semuanya akan memiliki seruling serangga roh yang mereka gunakan untuk mengendalikan serangga roh yang mereka kembangkan. Mungkinkah seruling hitam di depannya adalah benda itu? Jadi ketika saya mendengar suara seruling halus, itu karena angin memasuki seruling serangga roh ini, tampaknya lebah roh pemakan membentuk sarang mereka di sini karena suara seruling juga. Mu Chen tiba-tiba menyadari hal ini dan segera berteriak memuji. Pengguna bak roh ini pasti memiliki metode yang agak aneh. Senior, karena kamu sudah mati, anak muda ini akan mewarisi relikmu. Mu Chen membungkuk ke arah kerangka itu. Dia dengan hati-hati mengambil seruling hitam darinya. Jika dia tidak salah, seruling serangga roh seharusnya bisa memanggil lebah roh pemakan. Namun, dia tidak bisa menggunakannya sembarangan. Lagi pula, dia bukan pengguna bak roh. Jika dia benar-benar memanggil lebah roh pemakan dan dia gagal mengendalikan mereka, dia hanya meminta masalah. Meskipun begitu, Mu Chen tidak mau kembali dengan tangan kosong. Item ini pada akhirnya akan terkikis selama bertahun-tahun pelapukan. Alih-alih membiarkan item ini hancur, itu mungkin sedikit berguna di tangannya. Tepat setelah Mu Chen mengumpulkan spirit bak flute dan hendak pergi, dia tiba-tiba melirik pakaian abu-abu dari kerangka itu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berdoa sampai ke tulang. Setelah itu, dia menyentuh pakaian abu-abu yang compang camping. Karena erosi selama bertahun-tahun, pakaian abu-abu itu menjadi abu ketika Mu Chen menyentuhnya. 2 botol transparan muncul di bawah tulang. Jelas bahwa botol-botol itu tidak terbuat dari bahan biasa. Bahkan setelah bertahun-tahun, mereka masih terpelihara dengan baik. Mu Chen mengambil 2 botol. Di dalam botol, ada cairan hitam. Namun, Mu Chen tidak tahu efek dari cairan hitam dan merenung sejenak. Dia dengan hati-hati membuka tutup botol dan aroma aneh keluar. Bas! Saat aroma aneh dilepaskan, Mu Chen merasakan pohon hitam raksasa itu bergetar sejenak. Kemudian, dia memperhatikan bahwa banyak lebah roh pemakan mengebor keluar dari batang pohon dan menuju ke puncak pohon dengan mata merah. Melihat ini, Mu Chen terkejut. Dia segera menutup penutup botol dan dengan cepat meletakkannya di dalam gelang biji mustardnya. Aromanya tampaknya memiliki efek menarik lebah roh pemakan. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Mu Chen tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi ketika dia melihat keributan itu. Binatang spiritual yang Duan Wei dan yang lainnya telah usir tidak akan lama menemukan lebah roh pemakan. Jika dia tidak pergi sekarang, tidak ada jalan keluar baginya saat dia dikelilingi oleh lebah roh pemakan. Terima kasih, senior. Mu Chen menangkupkan tangannya ke arah kerangka itu. Dia tidak tinggal di tempat ini lagi dan melompat dari pohon hitam raksasa. Kemudian, dia dengan cepat bergegas ke hutan. Setelah melewati hutan, dia tiba-tiba berhenti dan menunggu Duan Wei dan yang lainnya datang. Tiba-tiba, angin kencang meletus di atas kepalanya dan dia terkejut. Jari-jari kakinya menyentuh tanah dan dia berlari mundur. Wei Hao, sedikit rasa dingin melintas di mata Mu Chen. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang dikenalnya berdiri di batang pohon di depannya. Sosok itu menatapnya dengan mata acuh tak acuh. Itu sebenarnya Liu Mubai. Liu Mubai menatap dingin pada Mu Chen dan mengulurkan tangannya saat dia berkata dengan lemah, sepertinya kamu benar-benar beruntung. Anda dapat menemukan barang-barang yang layak kemanapun Anda pergi. Jadi apa yang Anda dapatkan kali ini di atas puncak pohon? Serahkan. Bab 53 Tabrakan. Di bawah naungan pohon, Mu Chen menatap Liu Mubai saat Liu Mubai menatapnya dari atas. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di tempat ini. Tampaknya orang-orang wilayah Liu juga dipisahkan oleh kawanan lebah roh pemakan sebelumnya. Selain itu, dari penampilan orang ini, dia juga memperhatikan suara seruling yang halus dan datang. Sayangnya,
Dia bereaksi selangkah terlalu lambat karena Mu Chen ada di sana lebih dulu. Karena Liu Mubai ingin membuatnya menyerahkan barang itu, Mu Chen dengan lembut tersenyum mengejek. Ini bukan Akademi Spiritual Utara. Jika aku membunuhmu, itu tidak akan menimbulkan masalah. Karena itu, saya harap Anda dapat menerima kenyataan sekarang. Saya pikir dengan kepribadian Anda tidak akan melakukan upaya bodoh dan putus asa. Melihat Mu Chen mengabaikannya, sentuhan kegelapan melonjak melalui mata Liu Mubai saat dia perlahan berbicara. Saya tidak takut bahkan ketika Suetu mengejar saya. Kamu pikir kamu siapa, Liu Mubai? Mu Chen tersenyum dan menjawab. Idiot itu, Suetu, mungkin tidak beruntung dan bertemu dengan naga panter bertanduk perak di dalam bidang spiritual utara, kan? Kamu cukup beruntung karena hal semacam itu terjadi. Liu Mubai memiliki sedikit ejekan di matanya. Mereka benar-benar menyelidikinya setelah insiden itu terjadi dan menemukan jejak pertarungan di dalam wilayah naga panter bertanduk perak. Di lokasi itu, potongan-potongan pakaian Suetu ditemukan di sana. Penemuan ini membuat mereka mengerti mengapa Mu Chen bisa kabur dari Suetu. Jadi sejak Suetu mati melawan naga panter bertanduk perak, bagaimana hubungannya denganmu? Anda masih naif jika Anda berpikir bahwa Anda dapat menakuti saya dengan ini. Petik 2. Liu Mubai tersenyum dingin. Mereka telah meramalkan peristiwa yang terjadi pada hari itu. Namun, mereka berpikir bahwa kemunculan naga panter bertanduk perak hanyalah sebuah kebetulan. Mereka tidak membayangkan bahwa seorang anak laki-laki telah dengan cermat menghitung semua langkah ini untuk mengirim Suetu ke kematian. Mu Chen tersenyum. Dia tidak marah dan berdebat dengan Liu Mubai. Dia menyukai individu yang mencoba bertindak cerdas. Sekarang, maukah kamu menyerahkan barang itu kepadaku sendiri? Liu Mubai mengulurkan tangannya lagi. Namun, energi spiritual yang samar melonjak keluar melalui telapak tangannya kali ini. Mu Chen tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Ledakan. Begitu Mu Chen menggelengkan kepalanya, mata Liu Mubai menjadi sangat dingin. Dia menukik lurus ke bawah seperti elang mengejar mangsanya dan energi spiritual di telapak tangannya tanpa ampun menyembur ke arah Mu Chen. Jari kaki Mu Chen memasukkan dirinya ke dalam daun. Dia mengangkat dedaunan ke langit dan mundur dengan cepat. Bang! Energi spiritual merah menyala menyembur keluar dan langsung menghancurkan dedaunan yang menari di langit. Tubuh Liu Mubai seperti kilat dan tangannya seperti cakar. Energi spiritual merah menyala memancarkan fluktuasi mendidih saat langsung menuju titik vital dada Mu Chen. Ketika Mu Chen memperhatikan serangan sengit Liu Mubai, matanya juga menjadi dingin. Energi spiritual hitam gelap melonjak keluar dari tinjunya dan segel kematian tanpa batas muncul. Sebuah pukulan diledakkan, segel kematian tanpa batas melintas di permukaan tinju Mu Chen. Saat energi spiritual hitam melilitnya, fluktuasi sombong dilepaskan. Dong! Tinju Mu Chen bertabrakan dengan cakar tajam Liu Mubai. Sebuah suara terdengar dan gelombang energi spiritual yang bisa dilihat dengan mata telanjang menyebar. Ini membuat daun di bawah kaki mereka meledak ke udara. Tubuh Mu Chen sedikit gemetar dan mundur beberapa langkah ke belakang. Matanya tetap tertuju pada Liu Mubai. Orang ini benar-benar telah mencapai tahap rotasi spiritual. Tahap akhir tahap gerakan spiritual. Tubuh Liu Mubai juga bergetar sedikit dan sedikit kejutan muncul di matanya. Ketika Mu Chen bertarung melawan Liu Yang, dia baru saja mencapai tahap pertengahan tahap gerakan spiritual. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen akan dapat mencapai tahap akhir tahap gerakan spiritual setelah waktu yang singkat. Kecepatan kultivasi ini tidak lambat sama sekali. Selain itu, yang paling mengejutkannya adalah Mu Chen memblokir salah satu serangannya secara langsung. Meskipun Mu Chen tidak menang, masih sangat mengejutkan baginya untuk bisa melawannya seperti ini dengan kekuatan tahap akhir tahap gerakan spiritual. Kamu memiliki sedikit keterampilan, tidak heran Anda juga memiliki penampilan yang menyebalkan ini. Saya awalnya berencana membuat Anda kalah sepenuhnya dalam kompetisi formal selama memperebutkan ruang di 5 akademi hebat. Namun, aku sangat tidak menyukaimu jadi sepertinya aku tidak seharusnya memberimu kesempatan itu. Liu Mubai berkata tanpa perasaan. Kemudian, dia mengambil langkah maju dan energi spiritual merah menyala menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Tekanan energi spiritual ini langsung menyelimuti Mu Chen. Dari penampilannya, sepertinya dia benar-benar berencana membunuh Mu Chen di sini.
Desir, Liu Mubai tidak ragu sama sekali saat energi spiritualnya menyembur keluar untuk mengubah telapak tangannya menjadi cakar. Energi spiritual merah menyala tampaknya telah terbentuk menjadi bentuk elang api dan cakar dikombinasikan dengan elang api saat ia menyapu ke arah Mu Chen dengan ganas. Melihat serangan kuat ini datang dari Liu Mubai, Mu Chen tidak langsung menghadapinya lagi. Liu Mubai memang lebih kuat darinya. Jika dia menghadapinya secara langsung, itu akan sesuai dengan niat Liu Mubai. Jari kaki Mu Chen menyentuh tanah dan dia melompat mundur dengan penuh semangat. Saat dia mundur ke belakang, cahaya hitam gelap melintas di ujung jarinya. Liu Mubai segera mengejarnya. Dia mencibir saat dia melihat Mu Chen terus-menerus mundur dan menghindari serangan sengitnya. Bukankah kamu selalu sombong? Kenapa kamu menghindar di sana-sini seperti anjing pecundang sekarang? Petik 2. Balasan Mu Chen adalah mencibir juga. Namun, dia masih tidak berencana untuk terlibat dalam konfrontasi frontal. Mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi. Mata Liu Mubai berkedip dan dia menerjang keluar. Saat energi spiritual yang padat meledak, cakarnya berubah menjadi tinju dan dia mengeluarkan pukulan dari atas ke arah Mu Chen. Elang neraka, energi spiritual merah menyala menyembur keluar seperti api ketika pukulan itu ditembakkan. Angin yang dibentuk oleh tinju di dalam api meletus seperti elang api yang tak tertandingi. Itu benar-benar mengelilingi semua jalan mundur untuk Mu Chen. Mu Chen tiba-tiba berhenti dan matanya tetap tertuju pada serangan sengit yang mendekat. Dalam sekejap, dia menyatukan tangannya dan teriakan dingin keluar dari mulutnya, Foam Array. Berdengung, udara di dalam dirinya sedikit bergetar ketika kata-kata itu diteriakkan. Balok energi spiritual meletus dari udara dan benar-benar mengikat keempat anggota badan Liu Mubai. Ikatan yang tiba-tiba ini membuat tubuh Liu Mubai menegang. Dia segera mengeluarkan sedikit kejutan, array spiritual. Namun, kejutan itu hanya berlangsung sesaat. Dia sudah menyadari betapa lemahnya kemampuan mengikat array spiritual ini dan mencibir, jadi itu hanya array spiritual kecil. Ledakan. Energi spiritual yang padat menyembur keluar dan memotong balok yang dibentuk oleh energi spiritual. Serangan Liu Mubai tetap tidak berubah dan dia dengan keras mengecamnya ke arah Mu Chen. Namun, momentum serangannya telah melemah karena energi spiritual yang kecil. Kali ini, Mu Chen tidak terus menghindari serangan sengit Liu Mubai. Sedikit rasa dingin menyembur keluar dari mata hitamnya. Energi spiritual hitam gelap mengelilingi lengan Mu Chen dan dia segera menyerbu ke depan. Tangannya disatukan dan dua segel kematian tanpa batas muncul dengan cepat dari antara telapak tangannya. Jadi kamu akhirnya tidak akan melarikan diri. Melihat ini, niat membunuh muncul di mata Liu Mubai. Di atas angin yang dibentuk oleh pukulan itu, elang api yang melahap energi spiritual merah menyala mengeluarkan fluktuasi yang tidak normal saat meledak menuju pusat dada Mu Chen. Segel kematian tanpa batas. Dengan tangisan pelan, sebuah suara terdengar dari dalam hati Mu Chen. Energi spiritual di dalam tubuhnya mengalir melalui meridiannya seperti banjir. Telapak tangannya ditarik kembali ke arah tubuhnya dan itu meledak keluar. Kedua segel kematian tanpa batas mengeluarkan cahaya yang mendominasi di tengah telapak tangannya. Di bawah dua tatapan kejam dan dingin, tinju dan telapak tangan menyapu dan akhirnya bertabrakan satu sama lain. Bab 54 Racun Hitam Marsh. Ledakan, suara keras tiba-tiba bergema di antara bayangan pohon. Dampak energi spiritual seperti badai menyebar dan menghancurkan banyak daun di tanah. Pohon-pohon besar juga bergetar hebat dan dedaunan muncul di langit. Saat dedaunan jatuh dari langit, dua sosok yang bertabrakan satu sama lain bergetar hebat. Kemudian, tubuh mereka terhuyung ke belakang. Kaki Mu Chen menyerempet tanah dan dia terhuyung mundur selusin langkah. Dia mengambil langkah sengit dan menstabilkan perawakannya. Pada saat ini, telapak tangannya masih sedikit gemetar. Dampak yang terlalu kuat menyebabkan telapak tangannya sakit. Meskipun tangannya terluka, dia masih menerima serangan sengit Liu Mubai dengan paksa. Jelas bahwa kekuatan dari dua segel kematian tanpa batas akhirnya terungkap. Sejak dia membentuk dua segel kematian tanpa batas, Mu Chen tidak pernah bisa benar-benar melepaskannya sepenuhnya. Ini karena dua lawan yang dia hadapi, Suetu dan Jizong, jauh melampaui kekuatannya. Dengan perbedaan kekuatan ini, mustahil untuk menebusnya bahkan jika dia mengaktifkan dua segel kematian tanpa batas. Oleh karena itu, Mu Chen tidak pernah tahu seberapa kuat kedua segel kematian tanpa batas itu. Tapi sekarang, dia akhirnya tahu. Meskipun Liu Mubai telah maju ke tahap rotasi spiritual,
dia mungkin masih dalam tahap awal. Ini telah melampaui Mu Chen, tapi kesenjangan itu tidak mustahil baginya untuk menebus tidak seperti Sue Tu dan Jizong. Jadi, di level pertempuran ini, kekuatan dari dua segel kematian tanpa batas akhirnya ditampilkan sepenuhnya. Dibandingkan dengan ekspresi Mu Chen, Liu Mubai memiliki wajah yang agak pucat. Matanya tetap tertuju pada Mu Chen. Jelas bahwa dia tidak mengerti bagaimana lawannya bisa melawannya seperti ini dengan mengandalkan kekuatan tahap akhir tahap gerakan spiritual. Meskipun dia masih memiliki beberapa gerakan yang belum dia tunjukkan, dia masih dalam tahap rotasi spiritual. Kekuatan ini melampaui Mu Chen yang tahu berapa kali. Tetapi bahkan dengan itu, dia masih belum bisa menang. Bagaimana dia bisa menerima ini? Apakah prediksimu tentang aku salah? Anda awalnya berpikir bahwa saya adalah seseorang yang bisa Anda injak, tetapi sekarang tampaknya itu berbeda dari yang Anda harapkan. Mu Chen menatap ekspresi pucat Liu Mubai dan berkata sambil tersenyum. Pembuluh darah di dahi Liu Mubai berkedut. Dia segera menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah di dalam hatinya. Matanya berangsur-angsur menjadi gelap secara tidak normal dan rasa dingin terasa dalam suaranya. Kamu benar-benar melampaui harapanku. Tapi, apakah kamu berpikir bahwa kamu memiliki hak untuk bertindak arogan karena ini? Ketika kata-kata terakhir yang dipenuhi dengan rasa dingin keluar dari mulut Liu Mubai, energi spiritual merah menyala keluar lagi dari dalam tubuhnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kaya. Jelas bahwa Liu Mubai akhirnya mengungkapkan niat membunuh yang sebenarnya terhadap Mu Chen. Tidak peduli apa yang harus dia lakukan, dia memutuskan bahwa dia harus melenyapkan orang yang menjijikkan ini. Melihat ini, mata Mu Chen menyipit. Sudut bibirnya perlahan naik dan membentuk senyum dingin. Meskipun akan sedikit merepotkan untuk berurusan dengan Liu Mubai sekarang, Mu Chen tidak akan membiarkan dia mendapatkan manfaat jika orang ini terus mengganggunya. Di bawah naungan pohon, mereka berdua saling berhadapan dengan tatapan mata yang sangat dingin. Daun-daun melayang di antara mereka berdua tanpa henti saat suasana menjadi lebih tegang. Kaca, namun, tepat ketika mereka berdua mengencangkan tubuh mereka seperti busur yang sepenuhnya melengkung, sebuah suara samar terdengar dari hutan di belakang. Suara aneh ini menyebabkan suasana tegang menjadi kaku. Desir, suara itu semakin dekat dan dekat. Kemudian, selusin orang tiba-tiba keluar dari hutan dan berada di belakang Liu Mubai. Tuan kecil, kami akhirnya menemukanmu. Melihat sosok-sosok itu bergegas, Mu Chen sedikit mengernyit. Ini karena mereka semua adalah anak buah wilayah Liu. Melihat ini, Liu Mubai diam-diam menghela nafas lega. Dia segera mencibir pada Mu Chen dan berkata, sepertinya kamu sudah menggunakan semua keberuntunganmu. Itu mungkin tidak benar. Mendengar ini, Mu Chen tersenyum dan matanya melirik ke belakang. Beberapa sosok yang familiar dengan cepat muncul dari sana. Dari perawakannya, itu adalah Duan Wei dan yang lainnya. Jelas bahwa Duan Wei dan yang lainnya menyadari keributan awal. Karena itu, mereka bergegas. Selain itu, ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat kelompok Liu Mubai. Mereka langsung melindungi Mu Chen dan menatap dengan waspada dan tidak ramah pada kelompok lain. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan mengendurkan tubuhnya yang tegang. Karena pria kedua belah pihak telah bergegas, tidak ada cara untuk bertarung lagi. Jika tidak, tingkat pertarungan mungkin akan menarik beberapa binatang spiritual rawa hitam Eri. Pada saat itu, kedua belah pihak akan bermasalah. Liu Mubai juga tampaknya telah memikirkan hal ini dan menggertakkan giginya seolah-olah dia tidak mau. Dia menatap Mu Chen lagi dan berkata, sepertinya kamu sudah selamat lagi. Tidak ada gunanya jika kamu hanya mengatakannya. Anda harus mengucapkan kata-kata ini kepada saya ketika Anda berhasil menginjak saya sepenuhnya. Mu Chen berkata dengan ekspresi tenang. Akan ada peluang ketika itu terjadi. Saya benar-benar ingin melihat apakah Anda masih memiliki ekspresi yang menjengkelkan pada saat itu. Liu Mubai melirik Mu Chen sebelum melambaikan tangannya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan membawa orang-orang wilayah Liu kembali ke hutan. Duan Wei dan yang lainnya merasa lega saat melihat rombongan Liu Mubai pergi. Kemudian, dia menatap Mu Chen dan bertanya, Tuan kecil, apakah kamu baik-baik saja? Mu Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mata hitamnya masih memiliki sedikit rasa dingin saat dia menatap sosok Liu Mubai yang pergi. Hanya setelah beberapa saat dia bergegas keluar ke arah lain. Kita juga harus pergi. Ayo cepat dan bersatu kembali dengan ayahku. Petik 2.
Ini adalah rawa hitam yang sangat luas dan racun mematikan hitam ada di atasnya. Racun maut di tempat ini sangat kuat. Jika ada yang berani menyerbu ke dalamnya, mereka tidak akan bisa bertahan lama bahkan jika mereka berada pada kekuatan tahap rotasi spiritual. Di rawa hitam, gas beracun samar muncul setiap kali gelembung meledak. Dari waktu ke waktu, lumpur hitam akan menggelinding. Di bawah lumpur hitam, mata merah dan ganas akan muncul dan perlahan menyapu sekeliling. Di tepi rawa ini, sekelompok pria agak khawatir. Yang memimpin mereka adalah Mu Feng. Pada saat ini, dia mengerutkan kening saat dia menatap rawa hitam yang tak berujung. Tuan wilayah, rawa racun hitam terlalu berbahaya untuk dilewati. Mustahil bagi kita untuk melewati racun maut di langit di atas. Jika kita menyeberangi rawa, tidak banyak dari kita yang bisa selamat dari serangan buaya racun hitam. Tuan kota wilayahmu berkata dengan senyum masam di samping Mu Feng. Bisakah kita memasuki kedalaman Black Airy Swamp dari lokasi lain? Zhou Ye mengerutkan kening dan bertanya. Ada jalan, tapi kita harus memutar untuk jarak yang cukup jauh. Jika kita membuang waktu sebanyak ini, kita mungkin akan tertinggal jauh di belakang wilayah Liu. Seorang pria menjawab, orang-orang itu, mereka benar-benar datang dengan persiapan penuh. Zhou Ye menggertakkan giginya. Jelas bahwa wilayah Liu telah menyelidiki semuanya dengan cermat. Mereka mungkin telah mengirim beberapa orang untuk menyelidikinya sebelumnya. Karena mereka tidak menuju ke sini, mereka pasti telah menemukan lorong lain ke kedalaman rawa hitam menakutkan. Mu Feng diam-diam menghela nafas. Kemudian dia bertanya, apakah ada berita dari Little Mu dan yang lainnya? Belum, haruskah saya membawa beberapa orang untuk mencari? Zhou Ye bertanya. Mu Feng berpikir sejenak. Tapi ketika dia hendak berbicara, ekspresinya berubah dan dia berkata sambil tersenyum, tidak perlu, aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu tidak boleh meremehkan bocah itu. Saat dia mengatakan ini, dia berbalik dan melihat ke arahnya, hutan di belakang mereka. Dia melihat semak-semak bergoyang dan selusin sosok dengan cepat berlari mendekat. Yang memimpin adalah seorang anak laki-laki yang tampan. Itu adalah Mu Chen. Ayah. Mu Chen menatap orang-orang di sekitar tepi rawa dan segera tersenyum. Dia akhirnya berhasil menyusul. Apa kamu baik-baik saja? Mu Feng tersenyum pada Mu Chen dan bertanya. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan berjalan ke depan. Dia mengamati rawa yang luas dan dengan bercanda berkata, ayah, sepertinya kamu menemukan masalah. Jelas bahwa Mu Chen juga memperhatikan krisis yang dihadapi Mu Feng dan yang lainnya saat ini. Mu Feng hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan masam dan menghela nafas tak berdaya. Dia dan Zhou Ye bisa mengandalkan kekuatan panggung roh mereka dan secara paksa melompati rawa. Namun, itu tidak mungkin bagi pria lain. Jika kita terus menyeret ini keluar, 9 Netebird mungkin akan ditangkap oleh wilayah Liu. Zhou Ye juga berkata dengan senyum pahit. Paman Zhou, santai. 9 Netebird mungkin juga tidak mudah didapat. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun dia belum pernah melihat 9 Netebird itu sebelumnya, dia tahu bahwa 9 Netebird tidak semudah itu diperoleh melalui informasi yang ditinggalkan oleh kerangka itu. Selain itu, bukan tidak mungkin bagi kita untuk melewati rawa racun hitam dengan aman. Tatapan Mu Chen menyapu rawa beracun di depannya dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Oh, mendengar kata-kata ini, Mu Feng, Zhou Ye dan yang lainnya terkejut. Mata mereka cerah saat mereka menatap Mu Chen. Pada saat ini, bocah itu dengan santai menepuk tangannya dan merasa nyaman. Kamu punya rencana. Mu Chen menganggukkan kepalanya ketika dia melihat ekspresi bersemangat. Di jalan spiritual, ada banyak tempat yang bahkan lebih berbahaya daripada rawa racun hitam ini. Bab 55 Rencana. Ketika mereka melihat anak laki-laki yang tersenyum di depan mereka, Mu Feng dan yang lainnya saling bertukar pandang. Sedikit kegembiraan dan ketidakpastian muncul di mata mereka. Bahkan dengan pengalaman mereka, mereka tidak mampu menghadapi ini. Namun, apakah bocah ini bisa menyelesaikannya? Kalau begitu mari kita dengar kamu menjelaskannya. Jika Anda mengatakan omong kosong, saya tidak akan memaafkan Anda. Mu Feng tersenyum dan bertanya. Mu Chen menatap rawa racun hitam yang luas dan berkata, bahkan burung pun akan kesulitan untuk menyeberangi rawa racun hitam, begitu mereka masuk, karena akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Mustahil bagi seseorang untuk melompati langit yang dipenuhi racun mematikan. Namun, jika kita memiliki objek mengambang di titik pendaratan, kita akan dapat maju ke depan. Tapi segera setelah itu,
banyak buaya racun hitam di rawa racun hitam akan menyeret kita ke bawah dan mencabik-cabik kita. Kita semua tahu tentang ini. Mo Feng menegur, sebenarnya untuk melewatinya tidak terlalu sulit. Di rawa racun hitam, apa yang bisa melewatinya dengan bebas? Mu Chen bertanya sambil tersenyum. Melewati dengan bebas. Mu Feng sedikit terkejut dan berpikir sejenak sebelum berkata, buaya racun hitam. Ya, selama kita menangkap beberapa buaya racun hitam dan menggunakan kulit buayanya sebagai perahu, kita akan dapat melewati rawa racun hitam tanpa halangan. Selain itu, bau yang keluar dari kulit buaya racun hitam akan membantu kita menghindari serangan dari buaya racun hitam lainnya, kata Mu Chen. Sesederhana itu, Mu Feng dan yang lainnya mengerutkan kening. Metode ini tidak terlalu sulit untuk dieksekusi, tetapi apakah itu bisa melewati rawa racun hitam hanya dengan ini? Meskipun kulit buaya racun hitam akan memiliki beberapa efek, itu tidak akan sepenuhnya membuat mereka aman. Ohoho, memang ada langkah lain. Mu Chen tersenyum dan menjawab, buaya racun hitam tidak terlalu cerdas, tetapi tidak mudah untuk melewati mereka. Untuk langkah terakhir, kita harus menyelesaikan langkah-langkah sebelumnya terlebih dahulu. Ayah, Paman Zhou, kami akan menyerahkan masalah membunuh buaya racun hitam pada kalian berdua. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua saling memandang. Mereka tidak yakin apa yang ingin dilakukan Mu Chen. Nak, sebaiknya kamu tidak main-main. Mu Feng mengertakkan gigi. Sampai sekarang, mereka benar-benar tidak punya ide. Selain itu, mereka tidak mampu menunda waktu. Jika tidak, mereka akan terlempar jauh ke belakang wilayah Liu. Zhou Ye, kami akan menyerang. Yang lain harus bersiap membuat perahu. Mu Feng melambaikan tangannya dan memesan. Ya, meskipun yang lain curiga dengan metode yang dibicarakan Mu Chen, mereka masih segera merespons karena Mu Feng yang memesannya. Mereka langsung menyebar dan mulai meretas pohon. Mu Feng dan Zhou Ye saling melirik. Energi spiritual yang padat tiba-tiba meletus dari dalam tubuh mereka. Tubuh Mu Feng bergerak dan muncul di langit di atas rawa racun hitam. Energi spiritual merah menyala tersapu dari belakangnya dan langsung terbentuk menjadi burung api. Tubuh burung api dipenuhi dengan sisik merah menyala dan memiliki sayap seperti naga. Tampaknya dipenuhi dengan kekuatan dan tekanan energi spiritual yang sangat besar yang dipancarkan. Selanjutnya, itu menyebabkan rawa racun hitam di bawah bergetar dan banyak buaya racun hitam muncul saat rawa itu bergetar. Mereka menatap waspada pada burung api di langit. Mengaum. Zhou Ye juga tergantung di langit dan seekor badak coklat seperti gunung muncul di belakangnya. Beban yang berat ini tampaknya bahkan menyebabkan udara bergetar. Pembangkit tenaga spirit stage, yang menelan esensi jiwa binatang spiritual semuanya akan memiliki beberapa karakteristik dan kekuatan berbeda yang dimiliki binatang spiritual ketika masih hidup. Misalnya, burung naga api Mu Feng memberikan kecepatan Mu Feng, sementara badak roh gunung Zhou Ye memberinya kekuatan murni. Mu Chen menatap binatang spiritual yang agung di belakang Mu Feng dan Zhou Ye. Gairah yang membara tidak bisa membantu tetapi keluar dari matanya. Tampaknya panggung roh begitu kuat, sehingga mereka jauh melampaui tahap rotasi spiritual. Tangan Zhou Ye mengepal dan dengan teriakan, sebuah pukulan diledakkan. Energi spiritual kuning tua yang tampaknya bercampur dengan kekuatan menjadi berat seperti gunung meraung seperti pilar cahaya dan dibombardir ke rawa. Ledakan. Bumi sepertinya bergetar pada saat ini. Sebuah kawah yang dalam langsung terbentuk dari pukulan di rawa. Energi spiritual yang sangat besar ini menyebabkan puluhan buaya racun hitam terbang ke langit karena getarannya. Mu Feng juga bertindak pada saat ini. Burung naga api di belakang punggungnya mengeluarkan raungan panjang ke langit. Cahaya api yang keras dan padat meletus dan langsung melilit puluhan buaya racun hitam. Kaca, saat energi spiritual menggeliat, lusinan buaya racun hitam yang memiliki kekuatan-kekuatan tahap rotasi spiritual langsung mati. Kemudian, Mu Feng melambaikan tangannya dan melemparkannya ke tepi rawa. Ketika Mu Feng dan Zhou Ye menyerang, beberapa pria tiba-tiba berhenti di jalur tebing tertentu yang agak jauh dari rawa racun hitam. Itu adalah orang-orang wilayah Liu yang Mu Feng dan yang lainnya temui sebelumnya. Fluktuasi energi spiritual ini. Langkah kaki Liu Zong tiba-tiba berhenti dan dia menatap ke kejauhan. Ini Mu Feng dan Zhou Ye, sepertinya mereka menemui semacam masalah. Mereka seharusnya terjebak di rawa racun hitam. Ohoho, dengan kekuatan Mu Feng dan Zhou Ye, mereka bisa dengan paksa melewatinya. Namun,
mereka akan mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan. Adapun yang lain, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melewatinya. Petik 2. Liu Qingtian, yang berada di depan, berkata, jika itu masalahnya, mereka pada dasarnya akan terluka ketika mereka mencapai bagian terdalam dari rawa hitam menakutkan. Apakah mereka bahkan memiliki keberanian untuk bertarung dengan kita? Petik 2. Kakak benar-benar bijaksana. Jika kita memiliki kesempatan pada saat itu, kita seharusnya tidak membiarkan mereka melarikan diri. Setelah wilayahmu tidak memiliki Mu Feng dan Zhou Ye, bukankah wilayah itu akan dengan mudah dan bebas diperoleh oleh kita, wilayah Liu? Liu Ming berkata sambil mencibir. Liu Qingtian tersenyum tipis dan mengangguk. Sedikit niat membunuh muncul di matanya. Jika mereka memiliki kesempatan, dia secara alami tidak akan melepaskannya. Saat ini, mereka hanya perlu menunggu individu-individu yang lelah dan terluka secara mental di wilayahmu di bagian terdalam dari rawa hitam menakutkan. Mu Feng, kamu bisa saja menikmati kehidupan yang bahagia di wilayahmu, namun kamu tidak menginginkan itu. Anda hanya harus datang dan mencoba untuk melawan wilayah Liu saya untuk 9 Netherberg. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Ledakan, bumi bergetar saat Mu Chen menatap Mu Feng yang melemparkan selusin buaya racun hitam. Dia tidak bisa membantu tetapi memukul bibirnya. Setiap buaya racun hitam memiliki kekuatan tahap awal rotasi spiritual. Namun, mereka sama sekali tidak berdaya melawan ayahnya dan Paman Zhou. Mu Chen menghela nafas pujian. Kemudian, dia memanggil beberapa ahli untuk mengupas kulit buaya dari buaya racun hitam. Pada saat yang sama, sebuah perahu sederhana sudah selesai di samping. Mu Chen mengizinkan mereka untuk membungkus kulit buaya di sekitar perahu kecil. Jika mereka melemparkan perahu kecil itu ke rawa racun hitam, itu mungkin akan segera tenggelam. Namun, kulit buaya racun hitam memiliki sedikit fluktuasi energi spiritual di dalamnya ketika mereka masih hidup. Itu hanya cukup untuk membiarkan perahu mengapung di rawa. Setelah semua orang selesai melakukan ini, mata mulai menatap Mu Chen lagi. Apakah metode ini benar-benar memungkinkan mereka melewati rawa racun hitam? Sekarang giliranmu. Mu Feng menatap Mu Chen dengan ekspresi serius dan berkata, jangan main-main. Jika masalah muncul setelah kita memasuki rawa racun hitam, tidak akan banyak yang hidup. Ayah, santai. Mu Chen malah tersenyum dan menunjuk ke rawa, masalah utama kami adalah menghindari serangan dari buaya racun hitam ini. Buaya racun hitam adalah binatang spiritual tingkat menengah. Tetapi karena mereka tinggal di rawa begitu lama, kemampuan penginderaan mereka sangat lemah. Apalagi mereka tidak memiliki mata yang tajam juga. Selama kita bisa mengganggu penglihatan mereka, kita pasti bisa berbaur dan melewati aura dari kulit buaya ini. Bagaimana kita akan mengganggu penglihatan mereka? Mu Feng bertanya dengan cemberut. Itu semua berkat ayah mengizinkan saya untuk belajar tentang arah spiritual selama periode waktu ini. Mu Chen tersenyum dan mencengkeram telapak tangannya. 8 segel spiritual segera muncul di ujung jarinya. Kamu sudah bisa mengatur arah spiritual. Melihat segel spiritual di ujung jari Mu Chen, Mu Feng dan Zhou Ye terkejut. Pria wilayahmu lainnya juga terkejut saat mereka menatap Mu Chen. Ini hanya arah spiritual kecil. Mu Chen berkata sambil tersenyum, saya akan mengatur arah spiritual kecil, yang dikenal sebagai arah kebingungan jiwa. Ini akan dapat menyebabkan sedikit kebingungan. Meskipun tidak akan banyak berpengaruh, sangat cocok digunakan untuk menghadapi buaya racun hitam dengan kemampuan penginderaan rendah. Mu Feng dan Zhou Ye saling bertukar pandang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemahaman Mu Chen tentang binatang spiritual bahkan melampaui veteran seperti mereka. Setelah mengatakan ini, Mu Chen mengabaikan mereka dan wajahnya berubah serius. Dia menjentikkan ujung jarinya dan 8 segel spiritual menghilang di sekitar perahu kecil. Kemudian, semua orang samar-samar bisa merasakan udara bergetar sedikit dan mengeluarkan fluktuasi aneh. Segel tangan Mu Chen berubah dan akhirnya menghela nafas lega setelah beberapa saat. Dia menyeka keringat dari dahinya dan berkata, sudah selesai. Semua orang buru-buru melirik. Mereka benar-benar melihat bahwa kabut samar muncul di atas kapal dan menyelimuti sebagian besar darinya. Penutup ini akan segera rusak jika manusia melihatnya. Untungnya, buaya racun hitam tidak memiliki kecerdasan setinggi itu. Benar-benar ada lebih banyak hal untuk tuan kecil daripada apa yang terlihat. Duan Wei dan yang lainnya tidak bisa menahan tangis kekaguman.
Mereka selalu memperlakukan Mu Chen sebagai seorang anak sebelumnya. Namun, sekarang mereka menemukan bahwa bocah ini tidak sesederhana itu. Meskipun mereka tidak yakin apakah metode ini akan bekerja dengan lancar atau tidak, mereka masih memiliki sedikit kepercayaan diri setelah melihat ini. Kenapa kamu memujinya sepagi ini? Ini hanya baik jika berhasil. Jika tidak, kami akan menyia-nyiakan semua upaya ini dan malah merugikan orang lain. Meskipun Mu Feng memiliki jejak kepuasan yang muncul di wajahnya, dia tidak mengeluarkan pujian. Ini dilakukan agar anak laki-laki itu tidak terlalu bangga dengan dirinya sendiri. Apakah itu bagal atau kuda, Anda akan segera tahu. 1. Sebuah idiom Cina di mana itu berarti Anda hanya akan mengetahui kemampuan mereka hanya setelah Anda mengujinya. Mu Chen cemberut mulutnya. Dia langsung mendorong perahu kecil itu ke rawa racun hitam dan menjadi orang pertama yang melompat ke atasnya. Bab 56 Skema Setan. Oh, di dalam rawa racun hitam, gelembung racun hitam besar muncul dan pecah. Bau busuk dari gas beracun naik dan semakin menambah racun mematikan yang menyelimuti udara. Pada saat ini, di atas rawa racun hitam tanpa banyak makhluk hidup, sebuah perahu kecil yang dibungkus dengan kulit buaya racun hitam sedang didayung dengan hati-hati. Semua orang di kapal sangat tegang. Mereka tidak berani membuat suara sedikit pun karena mata mereka tetap tertuju pada rawa. Selain itu, energi spiritual di dalam tubuh mereka dengan tenang melonjak. Kelompok pria ini adalah pria wilayah Mu yang secara alami menggunakan metode Mu Chen untuk melewati rawa racun hitam. Meskipun kepercayaan Mu Chen memberi Duan Wei dan yang lainnya sedikit kepercayaan diri, mereka masih berada di lokasi yang berbahaya. Perasaan bagaimana kesalahan sekecil apapun akan membuat perahu terbalik dan mengubahnya menjadi lumpur rawa tidak membuat mereka merasa baik. Dibandingkan dengan mereka yang tegang, wajah Mu Chen jauh lebih tenang. Namun, matanya masih tetap tertuju pada sekelilingnya. Perahu kecil ini berisi banyak ahli dari wilayah Mu. Jika mereka mengalami kerugian di sini, itu akan menjadi pukulan telak bagi wilayah Mu. Mu Feng berdiri di samping Mu Chen dan memiliki wajah yang tampak tenang. Namun, itu masih membawa rasa keseriusan. Seluruh tubuhnya tegang dan dia akan segera bertindak jika dia menyadari bahwa situasinya tidak aktif. Saat semua orang di kapal tegang, perahu kecil itu perlahan-lahan memasuki kedalaman. Sedikit gerakan muncul di rawa dan rawa yang dipenuhi dengan gas beracun bergetar. Kemudian, banyak kepala buaya racun hitam yang mengerikan muncul di rawa dan perlahan-lahan berenang menuju perahu. Semua orang di kapal memiliki mata berkedut ketika mereka melihat ini. Detak jantung mereka juga dipercepat. Di antara perahu yang sunyi, puluhan buaya racun hitam berada di sekitar perahu. Sepasang mata merah dengan brutal memindai lumpur hitam. Semua orang segera menjadi waspada. Di bawah kendali Mu Chen, perahu terus mempertahankan kecepatan lambat dan stabil saat diam-diam melintasi rawa. Sebaliknya, Mu Feng dan yang lainnya bisa merasa lega karena buaya racun hitam tidak menyerang mereka. Dari mata merah mereka, mereka bisa melihat semacam kebingungan di dalamnya. Jelas bahwa buaya racun hitam, yang tidak terlalu cerdas, dapat secara samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah, namun mereka tidak dapat mengetahui alasannya. Perahu kecil itu akhirnya melewati pengepungan buaya racun hitam dengan lancar. Namun, semua orang di kapal masih tidak berani bernapas. Hanya setelah setengah jam kemudian, ketika mereka akhirnya melihat tepi rawa, mereka akhirnya memuntahkan bau busuk yang ada di dalam hati mereka. Kita benar-benar menyeberang. Tuan kecil benar-benar luar biasa. Suasana di kapal tiba-tiba menjadi santai. Duan Wei dan yang lainnya memiliki ekspresi bahagia dan tidak bisa tidak memuji Mu Chen. Ayah, bagaimana ini? Aku tidak mempermalukanmu, kan? Mu Chen diam-diam menghela nafas lega dan bertepuk tangan sambil mengarahkan senyum ke Mu Feng. Kamu bocah sialan, Mu Feng mengejeknya. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan kesenangan di matanya. Anak laki-laki ini akhirnya tumbuh dewasa dan mampu membantunya berbagi beban. Setidaknya tidak sia-sia baginya untuk memisahkan ayah dan ibunya selama ini. Mu kecil benar-benar tidak sama sekarang. Zhou Ye juga menghela nafas emosional. Sejak Mu Chen kembali dari jalan spiritual, dia telah berubah terlalu banyak. Jika dia adalah anak yang pengertian dengan bakat sebelumnya, sekarang, dia adalah seseorang yang bisa mengambil beberapa tanggung jawab. Mu Feng menganggukkan kepalanya sedikit. Tangannya mengusap kepala Mu Chen dan bergerak. Dia langsung mendarat di tepi rawa dan berkata,
kita juga harus bergegas, jika tidak, kita akan berada terlalu jauh di belakang wilayah Liu. Ya, Duan Wei dan yang lainnya semua menjawab dan datang ke pantai satu demi satu. Setelah sedikit mengatur ulang diri mereka sendiri, mereka tetap waspada dan mempercepat saat mereka menuju kedalaman rawa hitam menakutkan. Begitu Mu Feng dan yang lainnya melewati rawa racun hitam dan menuju ke kedalaman rawa menakutkan hitam, tatapan dingin memandang ke bawah dari atas ke arah mereka dari tebing gunung yang jauh. Orang-orang ini, mereka benar-benar berhasil melewati rawa racun hitam dengan selamat. Bagaimana mungkin? Liu Ming menatap sosok di kejauhan dan segera menjadi pucat. Sepertinya wilayahmu sudah siap. Liu Zong mengerutkan kening. Dia awalnya berencana untuk membawa mereka dengan mudah setelah orang-orang wilayahmu benar-benar kelelahan melalui perjalanan mereka melintasi rawa racun hitam. Namun, dia tidak pernah berharap mereka melewatinya tanpa usaha apapun. Rasa dingin yang dingin melintas di mata Liu Qingtian. Semakin siap wilayahmu, semakin besar rintangannya bagi mereka. Orang-orang ini harus dihilangkan dan 9 neteh bird harus menjadi milik wilayah Liu. Selama mereka memiliki 9 neteh bird, wilayah Liu akan menjadi penguasa alam spiritual utara. Dan dia, Liu Qingtian, tidak akan menjadi penguasa wilayah lagi, melainkan penguasa alam spiritual utara. Ambisi yang mengamuk ini membara di mata Liu Qingtian. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Liu Ming bertanya. Berdasarkan adegan ini, orang-orang wilayahmu akan segera menyusul mereka. Tidak perlu menjadi tidak sabar. Liu Qingtian berkata sambil tersenyum, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk mempersiapkan rencana ini. Kami telah mengamati rawa Black Airy sejak lama. Wilayahmu masih ingin bertarung melawan kita secara sembrono tanpa persiapan apapun. Petik 2. Mengatakan ini, dia menatap kedalaman rawa hitam menakutkan lagi dan rasa dingin melonjak melalui matanya lagi. Ayo pergi. Di tempat itu, aku akan menyiapkan hadiah besar untuk menyambut mereka. Karena mereka secara bertahap memasuki kedalaman rawa hitam menakutkan, Mu Feng dan yang lainnya semakin berhati-hati. Di kedalaman Black Airy Swamp, ada jejak asli dari binatang spiritual tingkat tinggi. Jika mereka ditargetkan oleh orang-orang jahat ini, itu akan sangat merepotkan. Bagaimanapun, Mu Feng dan yang lainnya masih harus berhati-hati dengan orang-orang wilayah Liu setiap saat. Pesta itu diam-diam melewati hutan yang gelap. Bahkan ketika mereka bertemu dengan beberapa binatang spiritual, mereka tidak berani menyerang mereka. Sebaliknya, mereka akan pergi di sekitar mereka dan dengan cepat pergi. Penyiksaan semacam ini berlangsung selama setengah jam sebelum Mu Feng dan yang lainnya akhirnya keluar dari hutan. Setelah melewati hutan, ada tebing gunung hitam. Di tubuh gunung, ada celah besar yang menyebar dari dalamnya. Itu membuatnya tampak seperti mulut raksasa iblis. Mu Feng dan yang lainnya menatap jurang gunung hitam. Mereka mengerutkan kening dan mata mereka menunjukkan keseriusan. Kami secara bertahap mendekati kedalaman rawa hitam menakutkan, Mu Feng berkata perlahan, area di depan harus dianggap sebagai rawa hitam menakutkan yang sebenarnya. Di dalam tempat ini, ada binatang spiritual tingkat tinggi. Binatang spiritual tingkat tinggi. Duan Wei dan yang lainnya berubah serius. Binatang spiritual ini setara dengan pembangkit tenaga spirit stage. Sepanjang jalan, kami tidak akan membunuh binatang spiritual. Binatang spiritual tingkat tinggi di sini semuanya sangat haus darah. Sedikit bau darah akan dapat menarik mereka untuk melihat. Jika itu menarik lebih dari 2 binatang spiritual tingkat tinggi, kita harus membayar harga yang mahal. Mu Chen mengangguk. Tempat ini jauh lebih berbahaya daripada lapangan spiritual utara. Ayo pergi. Kalian semua harus berhati-hati. Mu Feng melambaikan tangannya dan dia memimpin jalan saat dia menuju celah gelap di tubuh gunung. Di belakangnya, Mu Chen, Zhou Ye dan yang lainnya mengikuti dengan hati-hati. Karena langit sering diselimuti oleh racun yang mematikan, bagian terdalam dari rawa menakutkan hitam cukup gelap dan lembab. Dari waktu ke waktu, berbagai raungan teredam dan haus darah akan datang dari kejauhan. Mu Feng dan yang lainnya dengan hati-hati berjalan dalam bayang-bayang dan menghindari semua tempat di mana jejak binatang spiritual muncul. Selain itu, Mu Chen bisa merasakan energi spiritual melonjak dari tubuh Mu Feng dan Zhou Ye. Jelas bahwa mereka siap menghadapi situasi darurat apapun. Namun, mereka tidak menemui kendala di sepanjang jalan. Kehalusan ini membuat Duan Wei dan yang lainnya cukup lega. Menurut kecepatan yang mereka tuju, mereka akan segera mencapai bagian terdalam dari rawa menakutkan hitam.
Tapi Mu Chen mengerutkan kening, bukannya merasa lega seperti yang lain. Kehalusan ini malah membuatnya merasa tidak nyaman. Tepat ketika mereka berbelok sekali di jalur gunung, Mu Chen bertukar tatapan dengan Mu Feng. Dia juga bisa melihat rasa kewaspadaan di mata yang terakhir. Jelas bahwa yang terakhir memiliki perasaan yang sama. Saat jalur gunung berbelok, pandangan mereka melebar ke depan. Itu adalah ruang gunung yang luas. Daerah ini merupakan titik pertemuan antara 3 puncak gunung dan dikelilingi oleh tebing-tebing yang sangat curam. Mu Feng melihat area ini dan matanya tiba-tiba menjadi serius. Dia mengangkat kepalanya dan tetap terpaku di lokasi terpencil di tebing. Di lokasi itu, beberapa sosok perlahan muncul. Ohoho, Mu Feng, kamu benar-benar tidak lambat. Di tebing, Liu Qingtian menatap Mu Feng dan yang lainnya sambil tersenyum. Ini adalah orang-orang wilayah Liu. Hati-hati. Melihat ini, Zhou Ye menjerit dan energi spiritual yang padat melonjak keluar dari tubuhnya. Liu Qingtian, apa yang kamu rencanakan? Mu Feng menangis dalam-dalam. Wilayah Liu tampaknya benar-benar menyadari rawa hitam menakutkan ini, sementara mereka tidak tahu apa-apa tentangnya. Ini tidak diragukan lagi membuat mereka menjadi sangat pasif. Melihatmu berhati-hati ini, itu benar-benar membuat kami tidak begitu bahagia. Inilah sebabnya saya ingin menemukan Anda untuk membantu kami. Petik 2. Liu Qingtian tersenyum, tapi itu adalah senyuman yang mengerikan. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan orang-orang wilayah Liu melemparkan sebuah toples besar ke bawah. Retakan, guci itu meledak terbuka ketika menyentuh tanah dan cairan merah hitam langsung menyebar. Guci itu sebenarnya berisi darah segar yang lengket. Selain itu, dengan darah segar yang menyebar, bau darah yang kental keluar. Melihat adegan ini, ekspresi Mu Feng dan yang lainnya menjadi jijik. Efek dari darah hewan saja tidak terlalu bagus. Liu Qingtian mencium bau darah dan sedikit rasa dingin muncul di matanya lagi. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan lusinan anak buah wilayah Liu diledakkan. Jeritan melengking keluar seketika. Ledakan, Liu Qingtian memiliki wajah tanpa ekspresi dan menjentikkan jarinya. Banyak lampu energi spiritual meletus dan dengan ganas membombardir selusin orang. Bang! Sebuah tangisan yang dalam terdengar. Selusin individu benar-benar meledak di udara dan kabut darah mengalir turun. Adegan ini sangat berdarah. Mata Mu Feng dan yang lainnya berubah menjadi sangat suram dan gelap. Mengaum. Tepat ketika mata mereka berubah suram, banyak raungan akhirnya terdengar dari kedalaman jika rawa hitam menakutkan. Raungan dipenuhi dengan fluktuasi energi spiritual yang hebat. Binatang spiritual tingkat tinggi. Wajah Mu Feng akhirnya benar-benar pucat. Skema Liu Qingtian benar-benar kejam. Bab 57 merebut peluang. Mengaum. Ketika raungan haus darah terdengar dari kejauhan, Mu Feng dan yang lainnya menjadi pucat. Mereka benar-benar jatuh pada jebakan yang dirancang wilayah Liu kali ini. Mu Feng, bagaimana? Apakah kamu menyukai hadiah besar ini? Liu Qingtian menatap Mu Feng dari atas. Suara tawa memiliki sedikit sarkasme di dalamnya. Menurut Anda, berapa banyak waktu yang kami, wilayah Liu, habiskan untuk rencana 9 netebert ini? Anda berpikir bahwa Anda memenuhi syarat untuk bersaing dengan kami hanya karena Anda memperoleh sedikit informasi. Lupakan saja, karena kamu datang, kamu harus membayar harga. Perlakukan saja itu sebagai membeli pelajaran. Petik 2. Mu Feng menatap dingin pada Liu Qingtian. Namun, dia tidak berencana untuk berdebat dengannya. Matanya berkedip dan dia terus-menerus memikirkan sebuah metode. Dari fluktuasi energi spiritual dalam auman sebelumnya, itu pasti binatang spiritual tingkat tinggi. Jika mereka terjerat oleh binatang spiritual tingkat tinggi ini, mereka pasti akan terluka parah dan benar-benar menghabiskan kekuatan mereka bahkan jika mereka berhasil menyelesaikannya. Pada saat ini, Liu Qingtian dan yang lainnya tidak akan menyerah pada kesempatan ini. Namun, jika mereka pergi sekarang, mereka akan mengikuti niat wilayah Liu. Mereka tidak akan bisa menghentikan mereka untuk mendapatkan 9 netebert. Dan begitu wilayah Liu mendapatkan 9 netebert, wilayahmu akan berada dalam bahaya besar. Dalam situasi ini, mereka dipaksa menjadi dilema besar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhou Ye tidak bisa tidak bertanya. Kami akan melihat situasinya terlebih dahulu. Mu Feng berbisik dengan ekspresi pucat. Di sampingnya, Mu Chen juga mengerutkan kening. Para dari wilayah Liu benar-benar menjijikkan dan selalu berusaha menyusahkan mereka. Mengaum, sementara orang-orang wilayahmu tetap waspada,
raungan binatang bergema lagi dari jauh. Kemudian, semua orang mendengar suara angin bertiup mendekat dengan cepat. Segera, 3 lampu dengan cepat menyerbu dari kedalaman Black Airy Swamp dan muncul di sekitar tebing gunung. 3 binatang spiritual tingkat tinggi. Melihat 3 lampu, Mu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Di bawah tatapan gugup semua orang, 3 lampu dengan cepat mengungkapkan tubuh besar mereka di atas tebing. Mata binatang merah mereka dipenuhi dengan haus darah dan kebrutalan. Di tebing kiri gunung, ada seekor singa raksasa berwarna merah darah. Sepasang sayap ungu tajam berada di punggung singa dan terlihat sangat megah. Di tebing gunung sebelah kanan, ada binatang raksasa yang benar-benar hitam dan sepertinya terbuat dari baja. Sinar matahari menyinari tubuhnya dan membuatnya sangat menyilaukan. Seolah-olah itu adalah mesin pembunuh. Singa bersayap ungu. Binatang baja hitam. Ketika Duan Wei dan yang lainnya melihat 2 binatang raksasa itu, wajah mereka berubah dan mereka berseru dengan keras. Itu benar-benar binatang spiritual tingkat tinggi. Kedua binatang spiritual ini mungkin memiliki kekuatan tahap awal tahap roh. Itu adalah Bangau Akue Blaze. Mata Mu Feng menyapu melewati 2 binatang spiritual tingkat tinggi dan mendarat di yang terakhir. Matanya langsung berubah serius. Itu adalah bangau hitam besar. Namun, sayap bangau mengungkapkan warna yang berbeda. Yang satu berwarna biru seperti air yang mengalir, sementara yang lain berwarna merah menyala seperti nyala api. Ketika mereka mengepak, itu sangat indah seperti api dan air yang mengalir keluar. Namun, kekuatan mematikan berada dalam kecemerlangan ini. The Akue Blazekren adalah yang terkuat di antara 3 binatang spiritual peringkat tinggi. Kekuatannya telah mencapai tahap tengah tahap roh. Mu Feng, sepertinya kamu kurang beruntung. Bahkan Bangau Akue Blaze pun terpikat. Sepertinya kita akan bisa menyaksikan pertarungan yang bagus antara manusia dan binatang. Liu Qingtian menatap formasi ini dan tidak bisa menahan tawa. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan anak buahnya diam-diam bersembunyi di tebing. Saat ini, binatang spiritual tingkat tinggi terpikat oleh darah di bawah dan tidak menyadarinya. Petik 2 tanda seru petik 2. Zhou Ye mengertakkan gigi dan matanya dipenuhi amarah. Tuan wilayah, apa yang harus kita lakukan? Jika kita bertarung melawan 3 binatang spiritual tingkat tinggi, kita mungkin akan menderita serangan diam-diam dari wilayah Liu setelah kita berurusan dengan mereka. Duan Wei berkata dengan ekspresi khawatir. Mata Mu Feng berubah muram. Pada saat ini, 3 binatang spiritual tingkat tinggi telah menargetkan mereka. Jika mereka tidak akan bertarung, mereka harus mundur. Namun, dia benar-benar tidak mau mundur sekarang. Melihat mata berkedip Mu Feng, Duan Wei dan yang lainnya tidak berani mengganggunya. Mereka hanya bisa menatap 3 binatang spiritual tingkat tinggi dengan penuh semangat saat telapak tangan mereka mulai dipenuhi keringat dingin. Mu Chen juga memahami situasi yang mereka hadapi. Dia mengerutkan kening dan sebuah ide melintas di kepalanya. Tak lama setelah itu, dia menyipitkan matanya dan cahaya sepertinya telah melewati mata hitamnya yang seperti malam. Ayah, Mu Chen berkata dengan tenang. Mu Feng menjawab tanpa sadar. Dia menunjukkan ekspresi yang merepotkan dan sakit kepala karena terlalu banyak berpikir. Bisakah Paman Zhou dan kamu memblokir 3 binatang spiritual tingkat tinggi ini? Mu Chen bertanya. Mu Feng meliriknya dan menganggukkan kepalanya tanpa daya saat dia berkata, tapi dengan cara ini, Paman Zhou dan aku akan menghabiskan banyak kekuatan. Begitu kita berdua melemah, Liu Qingtian pasti akan menyerang. Kamu tidak perlu membunuh 3 binatang spiritual tingkat tinggi ini. Tidak apa-apa selama Anda memblokirnya sambil membiarkan diri Anda mengonsumsi energi paling sedikit, kata Mu Chen. Memasuki jalan buntu seperti itu tidak akan menguntungkan kita. Mu Feng mengerutkan kening dan berkata, jika kita tidak bisa membunuh 3 binatang spiritual tingkat tinggi ini, kita hanya bisa pergi. Aku punya rencana untuk menyingkirkan mereka. Mu Chen ragu-ragu saat dia berbicara. Tubuh Mu Feng bergetar saat ini. Dia tampak terkejut di Mu Chen. Di sampingnya, Zhou Ye dan yang lainnya juga memiliki ekspresi tidak percaya saat mereka menatap Mu Chen. Ini adalah 3 binatang spiritual tingkat tinggi. Mereka sebanding dengan pembangkit tenaga spirit stage. Bagaimana mungkin bagi Mu Chen, yang hanyalah tahap akhir tahap gerakan spiritual, untuk menyingkirkan mereka? Kamu tidak harus bergantung pada tinjumu untuk menyingkirkannya. Mu Chen meringkuk bibirnya dan berkata sambil tersenyum, ada sesuatu yang memanggil merebut kesempatan.
Itu adalah sesuatu yang paling saya senang lakukan. Di jalan spiritual, itu menyelamatkan saya berkali-kali. Apa yang akhirnya kamu rencanakan? Mu Feng tidak bisa tidak bertanya. Bisakah anak ini benar-benar memiliki cara untuk menghadapinya? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Anda harus menghentikan mereka sementara saya bersiap-siap. Mu Chen menatap 3 binatang spiritual tingkat tinggi yang akan menerjang kapan saja. Tidak ada waktu untuk menjelaskannya secara rinci, jadi dia hanya bisa mendesak mereka untuk melakukannya. Mendengar ini, Mu Feng dan Zhou Ye bertukar pandang dan mengertakkan gigi saat mereka mengangguk. Saat ini, Mu Chen benar-benar membuat mereka merasa yakin. Karena dia mengatakan ini, maka dia benar-benar harus memiliki semacam rencana. Aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Mu Chen tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera berbalik. Dia dengan cepat menghilang saat dia bergegas menuju luar. Seseorang berlari. Melihat Mu Chen melarikan diri, Liu Qingtian, yang prihatin dengan gerakan Mu Feng dan yang lainnya, mengerutkan kening dan berbicara. Yang melarikan diri adalah Mu Chen. Apa yang dia rencanakan? Apakah dia berencana untuk melarikan diri sendiri? Liu Mubai berbisik dalam kebingungan. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia selalu merasakan sedikit kegelisahan datang dari Mu Chen. Lupakan, kita seharusnya tidak peduli padanya. Dia hanyalah seorang anak laki-laki di tahap akhir tahap gerakan spiritual. Tanpa Mu Feng dan perlindungan yang lain, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri dari rawa hitam menakutkan. Liu Qingtian tidak terlalu khawatir. Dibandingkan dengan pilar wilayahmu, Mu Feng dan Zhou Ye, siapa yang akan peduli dengan sedikitnya Mu Chen? Liu Mubai juga mengangguk. Dia memang melebih-lebihkan Mu Chen. Bagaimana mungkin dia membalikkan situasi yang mereka alami? Omong kosong apa? Ledakan. Sementara mereka berbicara, energi spiritual yang padat meletus dari bawah. Mereka melihat Mu Feng dan Zhou Ye memimpin saat mereka langsung menuju ketiga binatang spiritual tingkat tinggi menatap mereka. Mu Feng menghentikan Akue Blazekren dan Black Steel Beast. Bagaimanapun, dia berada di tahap akhir tahap roh. Dia tidak akan dirugikan bahkan jika dia bertarung melawan 2 orang sendirian. Di sisi lain, Zhou Ye hanya berada di tahap awal tahap roh. Dia bersaing ketat dengan singa bersayap ungu. Konfrontasi luar biasa ini langsung memicu ledakan dampak energi spiritual. Setiap kali mereka bertarung satu sama lain, udara tampak bergetar. Liu Qingtian tersenyum main-main saat dia menatap pertempuran sengit itu. Namun, matanya tetap dingin. Mu Feng, serang saja dengan seluruh kekuatanmu. Karena Anda tidak mau pergi, maka tinggalkan hidup Anda di sini. Ketika pertempuran sengit pecah di lembah, Mu Chen dengan cepat bergegas keluar. Kemudian, dia melompat ke atas bukit dan matanya menatap hutan hitam yang luas. Tangannya langsung berbalik dan seruling yang dipenuhi ukiran muncul di tangannya. Item ini adalah Spirit Bug Flute yang dia dapatkan sebelumnya. Bab 58 Memikat Lebah. Mu Chen mencengkeram Spirit Bug Flute yang sedingin es dan dia merenung sejenak. Kemudian, dia tidak lagi ragu-ragu dan meletakkan seruling di bibirnya. Energi spiritual di dalam tubuhnya melonjak keluar dan ditiupkan ke dalam seruling serangga roh. Mu Chen bukan pengguna bug roh. Dia secara alami tidak memiliki kemampuan untuk mengaktifkan Spirit Bug Flute. Namun, dia tahu metode dasar menggunakannya. Jika itu adalah pengguna serangga roh yang berpengalaman, mereka akan dapat memikat serangga roh yang mereka inginkan dengan seruling serangga roh mereka. Namun, Mu Chen tidak bisa melakukan ini. Tapi untungnya, populasi paling besar di dalam rawa menakutkan hitam adalah lebah roh pemakan. Seharusnya layak baginya untuk memikat mereka jika dia meniup seruling serangga roh di tempat ini. Saat ide itu melintas di benak Mu Chen, Spirit Bug Flute juga memancarkan cahaya redup. Ukiran di atasnya juga diaktifkan dan gelombang suara aneh keluar dari Spirit Bug Flute. Kemudian, menyebar jauh. Gelombang suara tidak terlalu keras. Itu bahkan sampai pada titik di mana itu akan mudah diabaikan jika Anda tidak mendengarkannya dengan cermat. Namun, Mu Chen tahu bahwa bug roh sangat sensitif terhadap gelombang suara semacam ini. Mu Chen terus menuangkan energi spiritual ke dalam Spirit Bug Flute dan membiarkan gelombang suara menyebar tanpa henti. Selain itu, ia meluangkan waktu untuk menonton di langit di kedalaman rawa hitam menakutkan. Di lokasi itu, fluktuasi energi spiritual secara bertahap menjadi lebih ganas. Tampaknya ayahnya dan Paman Zhou sudah mulai bertarung melawan 3 binatang spiritual tingkat tinggi. Dia harus cepat.
Sedikit kecemasan melewati mata Mu Chen. 3 binatang spiritual tingkat tinggi bukanlah orang lemah. Untuk ayahnya dan Paman Zhou, setiap menit mereka terjerat dengan binatang spiritual berarti 1 menit konsumsi. Ketika kekuatan mereka dikonsumsi sampai batas tertentu, orang-orang dari wilayah Liu yang bersembunyi secara rahasia pasti akan menyerang. Dan adegan itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Mu Chen. Suara dari seruling dengan santai menyebar. Namun, tidak banyak gerakan yang terjadi di kejauhan. Ini membuat telapak tangan Mu Chen berkeringat. Apakah metodenya tidak berguna? Meskipun dia mengatakannya dengan percaya diri di depan Mu Feng dan yang lainnya, itu hanya menghibur mereka. Mu Chen tahu perjuangan yang terjadi di hati Mu Feng. Karena Mu Feng tidak ingin pergi seperti ini dan membiarkan wilayah Liu mendapatkan 9 netebert, tetapi pada saat yang sama, dia tidak ingin wilayah Liu diam-diam menyerang mereka. Mu Chen hanya bisa memikirkan rencana ini untuk menerobos situasi yang sangat tidak menguntungkan ini. Jika dia tidak dapat memikat lebah pemakan roh, metodenya untuk mengambil kesempatan tidak akan berguna. Saudaraku, tolong beri aku wajah. Mu Chen bergumam di dalam hatinya. Sementara Mu Chen menunggu dengan cemas, waktu dengan cepat berlalu. Dalam sekejap mata, hampir 10 menit telah berlalu. Fluktuasi energi spiritual di lembah semakin ganas. Bahkan bumi mulai bergetar, terbukti bahwa pertempuran menjadi lebih intens. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Mu Chen mengertakkan gigi dan bersiap untuk berbalik. Tatapan dia menatap jauh tiba-tiba menjadi serius dan kegembiraan memenuhi wajahnya. Itu akan datang. Di lokasi yang jauh, awan hitam menutupi langit dan dengan cepat mendekat. Suara mendengung yang unik datang dari jauh. Lebah roh pemakan akhirnya terpikat. Mu Chen menahan kegembiraan di dalam hatinya dan menyingkirkan spirit bug flute. Dia segera berbalik dan bergegas kembali ke lembah. Ledakan. Di lembah, energi spiritual yang kejam meledak. Itu menyebabkan tebing bergetar dan beberapa batu besar berguling dari tebing. Duan Wei dan yang lainnya menatap gugup kedua lingkaran pertempuran. Di lokasi itu, ada 2 manusia dan 3 binatang. Mereka sudah bertabrakan dengan sengit satu sama lain dan cahaya dari energi spiritual melonjak. Itu mengubah puing-puing di dalam lembah menjadi bubuk. Sial, melihat kebuntuan ini, Duan Wei melihat lokasi tertentu di tebing gunung lagi. Di tempat itu, tatapan dingin menatap ke bawah. Jelas bahwa situasi ini adalah apa yang dimaksudkan wilayah Liu. Tuan kecil belum kembali. Seseorang melihat ke belakang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Duan Wei menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Mu Chen. Namun, dari penampilan sebelumnya, dia mungkin melakukan ini karena dia punya semacam ide. Namun, dia tidak tahu apakah ide Mu Chen akan dapat membantu mereka keluar dari kesulitan ini. Tunggu sebentar lagi. Jika wilayah Liu berani menyerang, kami tidak akan membiarkan mereka bersenang-senang. Duan Wei menggertakkan giginya dan berkata. Orang lain juga mengangguk. Mata mereka berkilat tajam. Tepat ketika mereka memulai persiapan mereka, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang. Mereka buru-buru menoleh ke belakang dan melihat sosok Mu Chen dengan cepat mendekat. Tuan kecil, melihat ini, Duan Wei dan yang lainnya senang. Ayah, Paman Zhou, mundur. Mu Chen menatap 2 lingkaran pertempuran dan berteriak. Mu Feng dan Zhou Ye, yang selalu menunggu kabar dari Mu Chen, langsung mundur ke belakang. Namun, 3 binatang spiritual tingkat tinggi sedang mengejar. Mu Chen menatap 3 binatang spiritual peringkat tinggi saat mereka mengejar dan mencengkeram telapak tangannya. Sebuah botol muncul dan dia membuka botol itu. Aroma aneh terpancar dari dalamnya. Bang! Mu Chen memukul botol dan cairan hitam di dalamnya terbang keluar. Telapak tangan Mu Chen bergerak dan energi spiritualnya seperti angin saat menyebarkan cairan hitam itu. Itu berubah menjadi udara lembab hitam dan menabrak tubuh 3 binatang spiritual tingkat tinggi. Udara hitam lembab menempel di tubuh 3 binatang spiritual tingkat tinggi. Namun, mereka tidak memberikan reaksi sedikit pun untuk itu. Mereka bahkan tidak peduli tentang Mu Chen, yang seperti keberadaan semut yang lemah di mata mereka, dan terus mengejar Mu Feng. Duan Wei dan yang lainnya juga bingung saat melihat tindakan aneh Mu Chen. Masukkan celah itu. Mu Chen menunjuk ke celah gunung di dekatnya dan dengan cepat berteriak. Duan Wei dan yang lainnya saling memandang. Namun, mereka segera mengertakkan gigi dan menganggukkan kepala. Mereka menyerbu langsung ke celah di dalam gunung. Mu Chen juga dengan cepat mengikuti mereka. Di belakang,
Mu Feng dan yang lainnya berada di belakang dan mereka menyebabkan 3 binatang spiritual tingkat tinggi mundur dengan mengeluarkan sejumlah besar energi spiritual. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang wilayah Liu menyaksikan orang-orang wilayah Mu memasuki celah di dalam gunung dan tercengang. Jika mereka melakukan ini, bukankah itu hanya memotong semua jalan untuk melarikan diri? Kapan orang-orang ini menjadi begitu bodoh? Liu Qingtian juga mengerutkan kening. Dengan kecerdasan Mu Feng, bagaimana dia bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Kakak laki-laki, Liu Ming berbisik. Jelas bahwa dia juga tidak yakin dengan situasi ini. Liu Qingtian menyipitkan matanya. Kemudian di saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap keluar lembah. Suara mendengung tiba-tiba menjadi lebih keras. Ini, lebah roh yang melahap. Liu Ming dan yang lainnya juga menyadarinya. Mereka bergegas mengangkat kepala mereka dan mereka melihat awan hitam menyelimuti langit dalam pandangan mereka. Suara mendengung bergema di lembah. Mengaum, 3 binatang spiritual tingkat tinggi di lembah juga memperhatikan lebah roh pemakan mendekat. Mereka langsung mengeluarkan geraman gelisah. Terhadap jumlah lebah roh pemakan yang begitu mengerikan, bahkan binatang spiritual tingkat tinggi akan berada dalam kesulitan. Awan hitam akhirnya mengalir ke lembah seperti semburan hitam. Mereka tidak berhenti sama sekali dan bergegas masuk seperti banjir. Kemudian, di bawah tatapan anak buah Mu Feng dan Liu Qingtian, mereka langsung menuju ke 3 binatang spiritual tingkat tinggi. Roar, setelah dikelilingi oleh awan hitam, 3 binatang spiritual tingkat tinggi langsung berjuang keras. Energi spiritual yang kejam terus-menerus meletus dan mereka menghancurkan ribuan lebah roh pemakan. Namun, setelah ini, mereka dikelilingi oleh lebah roh pemakan yang lebih banyak lagi. Mu Feng dan yang lainnya menyaksikan suara menderu menjadi semakin samar di dalam awan hitam. Mereka tidak bisa membantu tetapi menggigil. Setelah itu, mereka perlahan menoleh ke arah bocah itu, yang tersenyum cemerlang, dan wajah mereka menjadi kaku. Mungkinkah ini, rencana yang disebutkan Mu Chen? Tapi bagaimana dia menarik semua lebah roh pemakan ini dan membuat mereka hanya menyerang 3 binatang spiritual tingkat tinggi? Skema yang dia buat terlalu luar biasa. Bab 59 Kedatangan. Berdengung. Suara mendengung unik lebah roh pemakan bergema di dalam lembah. Itu membuat semua orang merasa ngeri. Terutama karena ada 3 binatang spiritual tingkat tinggi yang berjuang di dalam arus hitam. Karena perlawanan 3 binatang spiritual tingkat tinggi, lantai lembah ditutupi dengan mayat lebah roh pemakan. Selain itu, lebah roh pemakan tidak menunjukkan tanda-tanda mundur sedikitpun dan mata merah mereka menatap dengan gila pada 3 binatang spiritual tingkat tinggi. Gelombang dan gelombang serangan terus menyerang mereka. Aliran hitam tampaknya membentuk badai raksasa dan dimanapun badai itu berlalu, hanya tulang putih yang tersisa untuk makhluk hidup manapun. Kedua kelompok pria yang bersembunyi di lembah menggigil ketika mereka menatap pemandangan di depan mereka. Pada saat ini, tidak peduli pihak mana yang terlibat, mereka mungkin akan dimusnahkan sepenuhnya. Tubuh Mu Chen juga tersembunyi di celah di dalam tubuh gunung. Dia mengintip melalui celah dan menatap ke dalam lembah. Seruling serangga roh dan cairan hitam dengan aroma aneh telah dikembalikan ke gelang biji mustardnya. Dia tidak berani mengungkapkan semuanya. Jika itu menarik lebah roh pemakan, benar-benar tidak ada jalan keluar bagi mereka. Badai hitam di dalam lembah berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Fluktuasi energi spiritual asli yang ganas dan kuat secara bertahap melemah hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Ketika 3 fluktuasi energi spiritual menghilang, semua orang tahu bahwa 3 binatang spiritual tingkat tinggi juga dimusnahkan oleh lebah roh pemakan. Ini membuat Mu Feng dan yang lainnya menamparkan bibir mereka. Meskipun lebah roh pemakan cukup lemah secara individu, mereka menjadi salah satu makhluk paling mematikan di rawa hitam menakutkan. Setelah segerombolan besar lebah pemakan roh melenyapkan 3 binatang spiritual tingkat tinggi, ia mengitari lembah sekali sebelum dengan cepat menghilang dengan suara mendengungnya. Saat lebah roh pemakan pergi, Mu Feng dan yang lainnya keluar dari celah dan menatap ke tengah lembah. Hanya tulang yang tersisa dari 3 binatang spiritual tingkat tinggi yang awalnya agung. Jejak darah menempel di tulang putih, membuatnya terlihat sangat dingin. Pada saat ini, Mu Chen berjalan santai dan memperoleh 3 esensi jiwa binatang spiritual yang menyilaukan dari dalam tengkorak mereka. Dia tidak menahan diri dan meletakkannya di dalam gelang biji mustardnya. Ini adalah esensi jiwa binatang spiritual tingkat tinggi. Nilainya jauh melampaui yang mereka peroleh sebelumnya di bidang spiritual utara.
Level Soul Essence ini bahkan akan membuat pembangkit tenaga Spirit Stage bergerak. Setelah mengumpulkan esensi jiwa binatang spiritual, Mu Chen tersenyum dan mengangkat kepalanya. Dia menatap tebing gunung dan berkata, skema apa lagi yang kamu miliki? Anda ingin terus memimpin binatang spiritual tingkat tinggi. Saya tidak keberatan memikat lebah roh pemakan lagi. Petik 2. Di tebing, semua orang di wilayah Liu memiliki ekspresi yang sangat jelek. Mata Liu Qingtian juga menyipit dan dia menatap Mu Chen saat dia berkata dengan nada tidak percaya, kamu memikat lebah pemakan roh. Kamu pikir kamu yang melakukannya? Senyum Mu Chen berubah dingin dan berkata, saya pikir kalian harus bergegas dan keluar dari rawa hitam menakutkan. Jika tidak, Anda mungkin akan mengalami nasib yang sama seperti mereka ketika segerombolan lebah roh pemakan muncul lagi. Orang-orang wilayah Liu sedikit berantakan. Ekspresi Liu Zong, Liu Ming dan yang lainnya semuanya berubah. Mereka secara pribadi telah melihat betapa kuatnya kawanan lebah roh pemakan itu. Jika mereka jatuh ke dalam kawanan, mereka pasti akan mati. Kamu anak nakal yang belum dewasa dan tidak berpengalaman, kamu masih terlalu tidak berpengalaman jika kamu ingin mengintimidasi saya. Liu Qingtian pulih dari keterkejutannya dan mencibir dingin ketika dia berkata, kamu mungkin telah memikat lebah roh pemakan, tetapi jelas bahwa kamu tidak memiliki kemampuan untuk memanipulasi mereka. Kabut hitam yang Anda kirim sebelumnya mungkin adalah alasan mengapa kawanan binatang roh pemakan akan menyerang 3 binatang spiritual tingkat tinggi, kan? Mu Chen tersenyum. Namun, dia terkejut melihat betapa tajamnya Liu Qingtian. Dia bisa melihat tindakannya sebelumnya dengan jelas. Mu Feng, kamu memiliki putra yang baik. Liu Qingtian menatap dingin pada Mu Feng. Mereka seharusnya bisa melukai wilayahmu hari ini, namun mereka dihentikan oleh seorang anak laki-laki. Ini membuat mereka merasakan api murka di dalam hati mereka. Oh, terima kasih atas pujiannya. Mu Feng juga tertawa dan berkata, Liu Qingtian, jadi apa skema lain yang kamu miliki? Apakah Anda akan bertarung secara pribadi sekarang? Itu bagus, sudah lama sejak saya meminta saran dari Anda. Mengapa kita tidak bertengkar di sini? Liu Qingtian menjadi muram. Meskipun dia sangat marah, dia masih mengerti bahwa ini bukan waktunya bagi mereka untuk bertarung melawan wilayahmu. Jika tidak, mereka akan menderita terlalu banyak kerusakan dan tidak akan bisa mendapatkan 9 Netherberg. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertindak bangga. Suara Liu Qingtian dingin saat dia berbicara. Kemudian, dia tidak lagi mengatakan apa-apa dan melambaikan tangannya. Dia mengumpulkan orang-orang wilayah Liu dan dengan cepat menuju ke kedalaman rawa hitam menakutkan. Saat ini, mereka tidak ingin membuang waktu untuk menghentikan Mu Feng dan yang lainnya. Ini karena mereka tahu bahwa semuanya akan berakhir sia-sia. Ayo pergi, kita akan mengikuti mereka. Melihat ini, Mu Feng menjerit dingin. Tubuhnya menyerang dan memimpin pasukan wilayahmu saat mereka mengikuti di belakang Liu Qingtian. Setelah rencana wilayah Liu gagal, mereka tidak dapat lagi menyingkirkan orang-orang wilayahmu. Kedua kelompok pria itu dengan cepat memasuki rawa hitam menakutkan satu demi satu. Kali ini, Liu Qingtian dan yang lainnya menjadi lebih jujur. Mereka tidak lagi berani menimbulkan masalah lagi karena mereka takut terlibat di dalamnya juga. Sepanjang jalan, dua kelompok pria dengan hati-hati menuju ke depan dan tidak berani mengganggu binatang spiritual lainnya. Langkah cepat ini berlangsung selama kurang lebih setengah jam. Setelah setengah jam sejak kedua kelompok pria itu maju dengan waspada, warna hitam di lembah mulai mereda dan pandangan mereka melebar. Desir, tim Mu Feng melangkah keluar dari lembah dan muncul di atas lereng yang tinggi. Dia menatap ke depan dan ekspresinya menjadi serius. Di depannya ada baskom yang luas. Tanah di tempat ini sepertinya terbakar oleh api, menyebabkannya menunjukkan warna hangus. Tentu saja, hal yang paling menakutkan mereka bukanlah ini, tapi tulang putih di dalam baskom. Dari ukurannya, tulang-tulang ini mungkin berasal dari binatang spiritual. Mereka mengambil posisi di mana mereka dengan gila-gilaan berlari ke depan. Dari penampilan mereka, sepertinya ada sesuatu yang menarik mereka dan membuat mereka tidak bisa membebaskan diri. Mu Chen menatap tulang putih di tanah dan menghirup udara dingin. Apa yang terjadi di sini? Mengapa begitu banyak binatang spiritual mati? Matanya sedikit naik dan menatap ke depan. Kemudian, dia melihatnya. Di tengah cekungan, ada gunung berapi hitam besar. Zona gelap di puncak gunung tampak seperti mulut raksasa iblis dan akan melahap segalanya. Tempat ini,
Mata Mu Chen berubah serius. Adegan di depannya agak akrab. Dia merenung sejenak sebelum dia ingat. Adegan ini persis sama dengan yang tertulis di potongan tembaga. Mu Chen memiringkan kepalanya dan bertukar pandang dengan Mu Feng. Dia bisa tahu dari mata orang lain bahwa dia terkejut dan senang. Jelas bahwa tempat ini adalah tempat 9 Netebird berada. Itu juga di mana tujuan mereka berada. Bab 60 Batu Aneh. Di dalam cekungan hitam, angin sepoi-sepoi bertiup dan banyak tulang padat sedikit bergetar. Adegan ini membuat semua orang menggigil. Tempat ini adalah tempat 9 Netebird berada. Di area ini, mata kedua kelompok pria itu menyala. Tatapan yang mereka gunakan untuk menatap gunung berapi hitam itu menggiurkan dan dipenuhi dengan panas. Mata Liu Qingtian terbakar. Dia segera berbalik dan menatap Mu Feng. Kemudian, dia mencibir saat energi spiritualnya yang padat melonjak keluar dan dia langsung menuju gunung berapi. Di belakangnya, Liu Zong, Liu Ming, Liu Mubai dan yang lainnya juga segera mengikuti. Ayo bergerak, Mu Feng juga berteriak keras. Energi spiritual yang padat meletus dari dalam tubuhnya dan terbentuk menjadi burung api besar. Sayap Dragon Firebird bergetar dan berubah menjadi kilatan cahaya. Setelah itu, Mu Feng melompat ke belakang Dragon Firebird. Manusia dan burung menyerbu keluar. Energi spiritual yang kejam ini secara langsung menyebabkan badai muncul di udara. Huff! Melihat kepala Mu Feng, mata Liu Qingtian menjadi dingin. Dia menjerit pelan dan cahaya perak meletus dari dalam tubuhnya. Seekor binatang perak raksasa muncul segera setelah itu. Binatang raksasa ini seperti kera raksasa. Namun, seluruh tubuh dipenuhi dengan sisik perak. Pada timbangan, kilat menyambar mereka. Selain itu, suara gemuruh petir benar-benar meledak saat melolong. Ini adalah binatang skala petir. Mu Chen menatap binatang perak raksasa di belakang Liu Qingtian dan sedikit terkejut. Ini adalah spiritual beast yang kuat yang berada di peringkat ke-133 di peringkat bumi Myriad Beast Record. Meskipun belum mencapai binatang spiritual peringkat surga, itu masih merupakan eksistensi teratas di antara binatang spiritual peringkat tinggi. Bang! Lightning Scalebis berhenti di tanah dan petir menyambar. Itu membawa Liu Qingtian saat menghentikan Mu Feng. Haha, Liu Qingtian, kamu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertarung. Kalau begitu biarkan aku melihat, seberapa banyak kita berdua telah meningkat selama setahun terakhir. Melihat ini, Mu Feng tidak takut dan malah tertawa. Burung naga api di bawahnya mengeluarkan teriakan tajam dan menyerang Liu Qingtian saat mengeluarkan energi spiritual merah berapi-api yang hebat. Ledakan, dua monster besar bertabrakan dengan sengit satu sama lain di udara. Dampak energi spiritual yang keras menyebabkan banyak tulang di bawahnya hancur. Penguasa wilayah dari wilayah Mu dan wilayah Liu telah memulai pertarungan mereka. Orang-orang dari kedua belah pihak secara alami tidak akan sopan satu sama lain dan mata mereka dipenuhi dengan kekejaman saat mereka saling menyerang. Serahkan Zhou Ye padaku. Tuan kedua wilayah Liu, Liu Zong, menatap tajam ke arah Zhou Ye, yang memimpin pasukan wilayahmu. Dengan teriakan dingin, cahaya hijau keluar dan makhluk raksasa ilusi terbentuk di belakangnya. Itu adalah kalajengking raksasa yang benar-benar hijau. Aroma samar keluar dari tubuhnya dan jelas beracun. Jadet Venomous Scorpion, berada di peringkat 204 di peringkat bumi Myriad Beast Record. Mu Chen segera mengenali kalajengking yang letih ketika dia menyadarinya. Mengenakan, orang-orang dari kedua belah pihak akhirnya bertarung satu sama lain. Suara dari pertarungan juga memecah kesunyian di tempat ini dan energi spiritual tanpa henti terpancar bersamaan dengan niat membunuh. Di bawah perlindungan Duan Wei dan yang lainnya, Mu Chen juga bertabrakan dengan pasukan wilayah Liu. Namun, dia dengan cepat bergegas melewati dan tidak ragu-ragu untuk menembak seperti panah ke arah gunung berapi hitam. Mubai, hentikan dia. Melihat ini, Liu Ming yang bertarung melawan Duan Wei, langsung berteriak. Liu Mubai menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar ini dan berbalik. Dia dengan cepat mengejar Mu Chen. Ketika Mu Chen mendengar suara angin bertiup di belakangnya, sudut matanya berkedut dan dia sedikit mengernyit. Dia segera mengedarkan energi spiritual di dalam tubuhnya dan memasukkannya ke dalam kakinya, menyebabkan kecepatannya meningkat lagi. Kamu ingin melarikan diri. Melihat ini, Liu Mubai mendengus dan mempercepat juga untuk mengejarnya. Keduanya dengan cepat melompat ke cekungan hitam satu demi satu dan mendekati gunung berapi hitam. Mereka memanjat tebing gunung yang curam seperti monyet yang lincah. Desir,
Tepat ketika Mu Chen dengan cepat tiba di puncak, Mu Chen tiba-tiba merasakan angin kencang keluar dari belakangnya. Dia segera menerjang ke depan dan menekan ke tanah dengan telapak tangannya. Tubuhnya berputar di udara. Ding! Belati tajam dengan keras memasukkan dirinya ke lokasi di mana Mu Chen akan mendarat. Itu langsung menembus gunung berapi yang keras. Desir-desir, Liu Mubai mencengkeram tangannya lagi dan beberapa belati ditembakkan lagi. Kali ini, dia langsung mengarahkannya ke depan Mu Chen. Jelas bahwa dia mencoba mendorong Mu Chen untuk mundur. Merasakan suara angin pecah, Mu Chen mencengkeram tangannya dan banyak segel spiritual dengan cepat muncul. Kemudian, ia melesat keluar dan dengan cepat mengintegrasikan dirinya ke udara. Cici, banyak sinar cahaya muncul. Udara menjadi terdistorsi dan fluktuasi energi spiritual menyerbu keluar dari pancaran energi spiritual. Itu langsung memblokir semua belati. Ketika dia mengatur arah spiritual kecil untuk pertahanan, Mu Chen tidak berencana membiarkan Liu Mubai memiliki waktu yang mudah. Dia melewati tumpukan batu vulkanik yang tajam dan mengeluarkan tendangan angin puyuh dengan satu kaki saat dia menginjak tanah dengan kaki lainnya. Batuan vulkanik yang tajam langsung menutupi langit saat ditembakkan ke arah Liu Mubai, yang berada di belakang Mu Chen. Bang-bang, melihat ini, Liu Mubai mengepalkan tangannya dan meninju. Energi spiritual merah menyala bercampur dengan angin kencang menghancurkan bebatuan vulkanik yang ditembakkan. Meskipun Liu Mubai memblokir serangan itu, kecepatannya sedikit berkurang. Dia menyaksikan Mu Chen mengambil keuntungan dari celah ini dan bergegas pergi seperti monyet yang gesit. Dia tidak bisa membantu tetapi menggertakkan giginya sebelum buru-buru mengejar Mu Chen lagi. Keduanya terus menampilkan berbagai cara untuk memblokir yang lain. Apapun yang bisa dimanfaatkan digunakan oleh mereka. Adegan ini tampak cukup hidup. Namun, hanya mereka berdua yang bisa merasakan betapa berbahayanya itu. Mereka tidak pernah menunjukkan belas kasihan ketika mereka menyerang. Astaga, setelah beberapa menit sementara yang satu mengejar dan yang lainnya berlari, Mu Chen selangkah lebih awal untuk mencapai puncak gunung berapi hitam. Puncaknya adalah kawah yang cekung. Namun, itu cukup gelap sehingga Mu Chen tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Ledakan, mata Mu Chen menyapu kawah gunung berapi. Di belakangnya, angin tinju membombardir dari belakang. Dia ragu-ragu sejenak sebelum jatuh langsung ke kawah gunung berapi. Liu Mubai mengikutinya dalam pengejaran. Dia melihat Mu Chen memasuki kawah gunung berapi yang gelap dan ragu-ragu sejenak juga. Namun, dia segera mengertakkan gigi dan mengikuti. Keduanya dengan cepat meluncur ke kawah gunung berapi dan mendarat dengan kuat di dalam kawah gunung berapi. Di dalam kawah gunung berapi, lampu redup dan dipenuhi dengan batuan vulkanik hitam. Tatapan Mu Chen dengan cepat memindai. Tetapi yang mengejutkan, dia tidak melihat jejak 9 meteor. Hanya ada banyak batuan gunung berapi hitam di sini yang disebabkan oleh dampak vulkanik di lokasi ini. Saat Liu Mubai memasuki kawah, dia tidak langsung menyerang Mu Chen. Dia juga memindai sekeliling untuk mencari jejak 9 meteor. Mereka berdua mengamati sekeliling, namun mata mereka dipenuhi dengan keraguan. Mu Chen mengerutkan kening. Dia dengan hati-hati bergerak di sekitar dasar kawah dan terus mencari. Pada saat yang sama, Liu Mubai juga melirik Mu Chen sebelum pindah. Jelas bahwa dia memiliki ide yang sama dengan Mu Chen. Bagian bawah kawah gunung berapi itu tidak terlalu luas. Keduanya dengan cepat berputar-putar, tetapi mereka tidak mendapatkan panen. Ini membuat keraguan di mata mereka tumbuh lebih jauh. Mungkinkah potongan tembaga yang disebutkan itu palsu? Mu Chen meringkuk bibirnya dan mencari sekeliling. Pada saat ini, dia tanpa sadar berjalan ke tengah kawah bawah. Di lokasi ini, ada beberapa batu vulkanik hitam raksasa yang telah didorong keluar oleh gunung berapi di sekitarnya. Dia menatap batu vulkanik hitam raksasa ini, namun dia tidak melihat apa-apa. Dia menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya dan hendak berbalik. Namun, dia tiba-tiba berhenti dan mencengkeram telapak tangannya di dalam lengan bajunya. Kemudian, potongan tembaga kuno muncul di telapak tangannya. Pada saat ini, potongan tembaga memancarkan panas yang samar. Potongan tembaga ini, bisakah dia merasakan lokasi 9 meteor? Sebuah ide muncul di benak Mu Chen. Dia segera menatap Liu Mubai dengan tenang, yang sedang mencari ke arah lain, sebelum diam-diam menuju ke arah batu vulkanik hitam raksasa. Dia menyentuh setiap batu hitam saat dia lewat. Tak lama kemudian, dia berhenti bergerak dan menatap batu hitam raksasa yang sedikit bersinar di depannya.
Saat dia berdiri di sini, potongan tembaga di tangannya menjadi sangat panas.